Jakarta dengan tema Deal with Yourself and Be the Light. Yeay. Nah, Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya Kak. oh iya. Siapa sih kita di sini nih yang dari tadi bawel-bawel? Mungkin Iya. kalau kenal udah pada kenal, tapi kita mau kenalan aja. Jadi halo semuanya, nama aku Nitya. Di sini aku sebagai MC dan aku merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta gitu. Aku tergabung dalam FKI Ashifa dan aku akan memandu acara ini dari awal sampai akhir bersama rekan aku yaitu Halo semuanya, nama saya Anissa Zahra. Saya juga merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta yang merupakan anggota FKI Ashifa juga. Ya kan? Sebelum mulai kita jargon dulu kali ya, Nit. Kan kita punya jargon nih, Nit. Ya deh, boleh deh. Coba. Gimana sih jargonnya, Nit? Coba, Nit. Coba Kak, kalau misalnya aku bilang Beauty Mission 1, Kakak jawab apa? Deal with yourself and be the light. Oke? Oke, semuanya Semua harus ngomong ya, biar semangat. harus ngomong ya. Kelihatan ya nggak ngomong di layar PC, ntar bisa dipanggil lagi. Kelihatan loh. Siap-siap ya. Kita berdua ya, Kak. Iya, kita berdua. Bareng-bareng kamu yang ngomong, ntar kita bareng-bareng jawab. Ulangin dulu, contohin dulu sekali. Cobain dulu sekali ya. 1, 2, 3. Beauty Mission 1. Deal with yourself and be the light. Kompak banget. Kurang nih, kurang. Iya, kurang kompak nih kedengarannya di sini. Sinyalnya soalnya beda-beda kali. Kayak pecah-pecah. Ya udah, coba sekali lagi. Ya, coba sekali lagi. Di Mission 1. Deal with yourself and be the light. Kajian ini kita benar-benar bisa jadi berdamai dengan diri sendiri dan jadi cahaya buat sekitar. Amin. Nah, selanjutnya apa nih, Kak? Selanjutnya, sebelum semuanya dimulai, jadi aku mau gak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul dan bergabung di kajian online kemuslimahan kali ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kami sebagai umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islam yang merdeka seperti sekarang ini. Oke, terus kita mau apa? Sebelum masuk, kita baca rules-nya dulu kali ya, Nit. Oh, iya, aturan-aturannya nih. Ini yang belum on cam siapa nih? Sama ini yang belum nulis nama dan asal di kolom chat boleh nulis ya, jangan lupa. Oh iya tuh. Nah ya udah, aku mau bacain rules-nya dulu. Jadi rules pertama adalah diusahakan on cam ketika acara berlangsung agar saling menghargai antara pembicara dan audiens dan agar lebih terasa vibes kajiannya. Kedua, mematikan mikrofon kecuali diberi kesempatan untuk bicara. Yang ketiga, setelah masuk harap tulis di kolom chat nama dan asal daerah atau institusi. Yang keempat, apabila terlanjur keluar dari Google Meet bisa langsung rejoin. Oke, itu aja sih rules-nya, nggak banyak-banyak. Tapi kita santai aja nih, oke? Ini lagi hari Minggu. Terus Kak, lanjut. Terus kan tadi udah tahu kan aturan-aturannya, sekarang lanjut ke rundown acaranya ya. Jadi pertama tuh harusnya jam 9.15 tadi udah dibuka ya, sama pembukaan, sama login peserta kajian online Agen Beauty Mission 2019 ini yang pertama. Kemudian setelah ini akan dilanjutkan dengan tilawah yang akan dibawakan dengan rekan kami dari FKI Ashifa UPN Veteran Jakarta. Setelah tilawah kita masuk ke sesi pemateri yang akan diisi oleh KBLK Salsabila Makruf, yang setelah pemateri kita akan ada sesi tanya jawab. Oke deh. Nah, langsung aja kita ke agenda selanjutnya ini. Ya, agenda selanjutnya sebenarnya kita mau sapa-sapa kalian lagi nih. Ya, sapa-sapa lagi. Ya, kita pilih random ya. 3 orang nih, yang pertama itu umum, kedua itu terus internal FKI coba ya.
Kita lihat absennya di sini. Aku mau internal deh. Yaudah aku yang umum ya. Ya, aku mau menyapa Kak Wida. Halo Kak Wida. Apa kabar? Mana Wida? Nah, Enggak kayak kajian gitu. Halo Kak Wida. Mikrofonnya masih mati deh. Wida, mikrofonnya masih mati. Is it good? Oh ya. Udah kedengeran belum? Ya kedengeran. Aku udah bilang makasih siapa sih sebenarnya Manitia. Halo Kak, gimana kabarnya? Masih sehat, masih bertahan melalui PPJJ ini ya, yang gurih tugas-tugasnya. Apa kabar skripsinya? Gimana Zah? Coba Zahra dulu deh. Alhamdulillah. Semoga semuanya berjalan dengan baik ya, Wid. Amin. Ya begitu lagi proses sih, cuman emang belum banyak progresnya, cuman insya Allah menuju lebih baik lah, kasarnya kayak gitu. Amin. Oh ya, Wida ada tahu informasi kajian ini dari mana nih? Dari Line group. Ada yang share informasi kan. Sebenarnya itu Zahra sih yang share. Terus habis itu udah kan mau berhubung Ramadan, terus lagi weekend, terus ya udah iseng aja bismillah, semoga ya insya Allah baik bermanfaatnya juga pastikan gitu. Nih, aku jawabannya kayak soalnya banget ya. Ya udah, makasih Kak Wida, selamat mendengarkan. Iya, sering-sering ya. Iya. Amin, semoga ada beauty mission 2 ya setelah ini. Iya, aku dari sama Zahra, ada pembicaranya, nanti next-nya siapa lagi ya Zahra. Oke, bisa banget. Semangat Kak juga. Siap. Iya, makasih Wida. Terus siapa lagi nih ya? Sekarang dari luar ya berarti? Dari luar mau siapa ya? Pilih-pilih dulu. Jeng. Biar makin deg-degan. Ini deh, Alvina Devianti Putri dari Universitas Negeri Jember nih, kayak UNEJ ya. Waduh, jauh banget nih. Jauh juga nih. Mana orangnya nih? Halo. Oh, itu dia. Halo. Halo Alvina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau tahu lembaga dakwah kampusnya siapa namanya kalau di Jember? Kalau yang di fakultas itu namanya UKM KI Asiha. Kalau saya di unit kegiatan mahasiswa kerohanian Islam Asiha. Gelap ya? Enggak kelihatan. Oh, mantap. Kalau LDK kampusnya namanya? Oh, LDK lupa aku namanya apa. Saya nggak ikut soalnya nggak begitu ngikutin. Ayo udah nggak apa-apa. Tahu kajian ini dari mana nih Alvina? Dari IG-nya Kak Sal, pemalerinya. Oh, Kak Sal. Iya. Soalnya malamnya ikut yang itu loh, Kak, yang soy. Sister of Yours ya. Berarti baru join tadi pagi ya? Baru join tadi pagi ini nih. Maksudnya baru join tadi pagi. Iya. Ya, makasih ya Alvina. Ya, makasih Kak. Assalamualaikum. Satu lagi nih, Waalaikumsalam. Satu lagi nih dari internal FKI-nya tadi kan belum. Tadi dari UPN-nya udah, dari luar udah, dari internalnya nih. Aku ya. Iya. Coba Jubet, mana Jubet? Jubet. Siti Jubaidah. Halo Jubet, passwordnya. Coba jargon dulu Jubet. Coba ya, jargon nih. Coba jargon ya, Bet. Iya, coba. Masih inget aja. Ayo, beauty mission 1. Be with yourself and be the light. Ini mana? Jubet, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Kakak kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Gimana ada anggota internal FKI tahu kajiannya dari grup divisi atau dari mana? Dari grup besar itu. Oh, dari grup besar ya. Iya, mantap. Oh iya, kenalan dong Jubet. Di FKI kamu dari divisi apa nih?
Aku di FKI dari divisi Bismit. Apa tuh Di Bismit? Bismit dan kemitraan, wow. Bismit tuh yang danusan ya? Iya dong, cari uang. Wah, mantap. Ini roda kehidupan HFKI nih, berarti yang jual-jualan. Masya Allah. Senang-senangnya. Ya udah, mungkin langsung aja ke acara selanjutnya ya, Nit. Iya, makasih ya Jubet. Makasih Jubet. Kita langsung aja ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan, biar lebih berkah, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudari kita, yaitu Nareswari Izatur Rahman dan Sarah Salsabila. Kepada Nareswari dan Sarah Salsabila dipersilahkan. Ya, surat yang akan dibaca adalah surat Al-Isra ayat 5 sampai dengan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي البأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما له تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا عليما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyeramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa yang mereka kuasai. Mudah-mudahan
Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu. Dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ya, baik, sudah selesai pembacaan tilawah. Terima kasih kepada rekan kami Nares dan Caca yang telah membacakan surat Al-Isra ayat 5-10 beserta artinya. Kemudian kita akan lanjut ke acara selanjutnya ya. Halo Nitya. Di sini udah bergabung pemateri kita atau pembicara kita yaitu Kak Salsabila Makruf ya tadi. Makfur. Maaf Kak Salsabila Makfur, apakah sudah hadir? Halo? Halo? Halo. Salsabila. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Oke, udah gabung. Untuk Kak Salsabila. Assalamualaikum Kak. Selamat bergabung Kak, selamat pagi. Terima kasih teman-teman kami semua. Ya, apakah terdengar Kak suara kami? Apakah terdengar? Masuk Kak, masuk. Masuk ya. Suara aku jelas nggak? Jelas Kak. Ya, sebelumnya kami sebagai panitia dari FKI Ashifa Universitas Pembangunan Veteran Jakarta ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan waktu yang telah kakak berikan sehingga kakak bisa mengisi pada pagi hari ini di acara kajian online Beauty Mission 1 dari FKI Ashifa Veteran Jakarta. Ini Kak, mau kita ingin tanya-tanya nih mengenai sekarang kakak tuh kesibukannya lagi apa aja ya Kak? Oke. Iya Kak. Kesibukan aku sekarang ini sih mungkin kalau di rumah itu ya kita berkegiatan di rumah ya. Jadi aku sebetulnya kan ngajar juga, cuma karena sekarang lagi kondisi kayak gini jadi di rumah aja. Semua aktivitas dikerjain di rumah aja sih. Terus mungkin nulis juga. Terus ya kalau teman-teman ada yang mau ikuti kan sekarang aktif sharing-sharing juga, tergabung di tim Yuk Ngaji gitu sih. Iya, ayo. Makasih Kak. Nah, sebelum tadi kan udah dengar menarik banget ya. Kalau Kak Salsabila tuh walaupun di rumah tapi masih tetap produktif nih. Jadi sebelum kita masuk ke pemateri, alangkah baiknya kita bacakan CV-nya dulu ya dari Kak Salsabila Makfur. Nitya boleh tolong dibacakan CV-nya Nit? Oke, siap. Jadi Kak Salsabila Makfur ini asalnya dari Bogor, kemudian riwayat pendidikannya beliau lulusan MTS Darun Najah Ulu Jami, Jakarta Selatan, kemudian SMA-nya Darun Najah Ulu Jami juga, Jakarta Selatan, dan kuliahnya yaitu di Universitas Brawijaya. Untuk kegiatan saat ini yaitu aktivis dakwah, kemudian tergabung dalam Sister of Yours Yuk Ngaji ID @yukngaji.id, bisa di follow. Kemudian sebagai tenaga pengajar di Ma'had Syaraful Haramain Bogor, kemudian sekarang membina komunitas tahfiz ahwat di Bogor @rutamah.id. Oke, kalau gitu kita udah dengerin juga CV-nya, kita udah dengerin sapa-sapa dari Kak Belanya. Sekarang tinggal kita dengerin materi dari Kak Bella. Jadi kepada Kak Bella dipersilahkan. Oke. Langsung ini ya berarti ya? Iya, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ini kalau boleh tahu dulu teman-teman, rata-rata angkatan berapa ini? Kalau yang masih mahasiswa? Kalau dari izin menjelaskan, kalau dari UPN-nya sendiri, rata-rata yang mengikuti itu dari angkatan 17 sampai 19. Oke. Terus kalau di sini Ya, juga tapi ada, dari luar juga ada peserta dari anak SMA, Kak. Oke, Masya Allah. Berarti memang rata-rata ini ya, yang hadir saat ini di forum kita adalah jadi katakan anak-anak milenial. Atau bukan lagi milenial, tapi generasi Z kalau bilangnya kan gitu. Ya, oke. Jadi kita emang insya Allah akan sharing-sharing ya, sebagaimana tema yang sudah disampaikan oleh teman-teman kemarin. Tadi saya sempat dengar ada jargonnya ya pas di awal-awal. Kayaknya seru banget ya kalau di ini dulu. Di apa? Oh, mau dites dulu, sama Kak? dulu. Oh ya, tes ulang ya, Kak, tes ulang. Oke. Ayo, Nit, boleh, Nit. Ayo, coba teman-teman jawab ya. Dinyalain Ayo aja. on speaker semua dulu ya. Dinyalain mikrofonnya, oke? 1, 2, 3. Beauty Mission 1. Ada yang telat-telat ya, karena mungkin sinyalnya barengan kita. Iya. Seru sih. Jadi karena barengan tadi ya, jadi pecah-pecah. Tapi insya Allah semangat teman-teman nyampe ke sini. Jadi harapannya ini ya, apa namanya, nanti yang maksudnya yang berkoar-koar atau yang semangat itu nggak cuma pematerinya doang, tapi dari teman-teman juga insya Allah ya punya semangat yang sama untuk kita sama-sama menyerap ilmu hari ini gitu ya. Nah, jadi ini bahasan yang menarik ya teman-teman. Kalau boleh jujur sebetulnya bahasan tentang apa namanya, ini kan ada kaitannya ya dengan insecurity, kemudian judulnya apa, deal with yourself and be the light gitu. Jadi memang kalau kemarin juga ada permintaan dari teman-teman, itu kan kurang lebih memang ini kita akan membahas tentang masalah yang sama-sama kita hadapi hari ini. Masalahnya apa sih gitu kan. Jadi kayak kita menghadapi lingkungan. Ini kalau mungkin ada yang semalam nonton juga di live-nya Yuk Ngaji ya teman-teman, Soy itu Sister of Yours. Jadi kita sedang menghadapi lingkungan yang namanya lingkungan yang toksik gitu bahasanya. Karena ketika ada seseorang melakukan kebaikan gitu, ternyata tiba-tiba dapat misalnya komentar yang ya kurang mengenakan dari orang lain. Kemudian ketika seseorang ingin berubah, tapi kemudian ada tadi kayak apa namanya, ya mungkin nyinyiran atau julitan gitu. Sebenarnya teman-teman, ini yang kita alami itu bukan baru kali ini aja. Cuma mungkin istilah-istilah yang kita dengar kebanyakan kayak mungkin toxic society, toxic positivity, kemudian apalagi insecurity dan semacamnya itu muncul memang kan beberapa tahun belakangan ini. Cuma sebetulnya fenomena ini sudah jauh ada sebelum Islam tegak gitu. Maksudnya dari zaman Rasulullah baru muncul aja itu sudah ada hal-hal seperti ini. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih jauh. Jadi pada intinya gini, kita hari ini kan menghadapi persoalan itu yang nggak bisa kita nafikan ya. Akhirnya apa? Ya, salah satu di antara apa namanya, tanda ya masalah itu mengancam kita adalah kita itu ketika mau berubah atau akhirnya mau bergerak maju itu jadi terhambat. Nah, kenapa terhambat? Karena tadi kita terlalu banyak mendapat ya mungkin input-input seperti itu sehingga kita pun akhirnya merasa kayak ya tadi benar terhambat gitu. Akhirnya ini orang itu kalau bisa dikatakan banyak anak muda tadi itu akhirnya antara ya maju-maju enggak gitu kan. Jadi stuck gitu kan, diam di tempat. Nah, ini kan bahaya ya. Karena kalau kita bicara tadi ya potensi kita sebagai anak-anak muda nih, anak-anak milenial atau bahkan sekarang bukan masih milenial lagi, ada yang generasi Z namanya gitu yang terbaru lagi. Apa Z ya? Jadi intinya kita itu kan anak-anak muda ini sebetulnya mengambil peranan besar untuk sebuah perubahan ke depan. Gitu. Dan ini sebetulnya sering ya kalau disampaikan sama influencer muda, mungkin teman-teman kenal ya, sama Kak Shirley Anavita. Nah, jadi kan tuh sering banget disampaikan tentang gimana sih tips-tips anak muda tentang perubahan, tentang semangat dan lain sebagainya. Kita bisa belajar banyak dari beliau. Jadi kalau kita melihat banyak permasalahan tadi, akhirnya ini ada sesuatu yang menghambat kita, gitu ya. Jadi kita mau berubah, mau bergerak itu akhirnya kan terhambat, gitu. Jadi kita bisa bayangkan ketika banyak anak mudanya masih ya
terjebak dengan persoalan-persoalan yang seperti itu, kita nggak bisa bayangkan ke depan tuh akan seperti apa. Nah, makanya tadi saya sampaikan di awal, jujur sebenarnya bahasan tentang ini itu sudah di beberapa kali ya forum itu saya mengisi tentang bahasan yang sama, dan ternyata respon dari teman-teman itu cukup apa ya, seperti memang oh ini yang kita butuhkan. Jadi seperti memang menemukan apa ya, suatu ya kalau orang lagi haus gitu, lagi dahaga menemukan air gitu, berarti kan butuh penyejuk gitu ya. Jadi ini pembahasan ini kan butuh sesuatu yang bisa menjadi jalan keluar pada akhirnya gitu. Yang akhirnya tidak berlama-lama, tidak berlarut-larut, ada di tengah-tengah kita. Gitu. Nah, saya banyak dapat insight dari teman-teman juga ya, karena kemarin kan mengirimkan apa namanya kayak mungkin motivasi kenapa sih ikut forum hari ini gitu. Itu rata-rata sama semuanya gitu ya. Jadi pada intinya kita sedang ingin ya membaca diri kita, memahami hakikat, memahami ulang hakikat hidup kita, hakikat diri kita, tujuan hidup kita itu apa, untuk kemudian kita bisa terus termotivasi dalam amalan kita sepanjang hidup sampai nanti kita berpulang, meninggal gitu. Nah, jadi kita bahas dulu tadi ya teman-teman dari apa namanya masalah ini kenapa kemudian muncul, kemudian nanti bagaimana akhirnya kita bisa mensolusikan itu, mengatasi itu ya dalam diri kita, kemudian nanti seterusnya tipsnya akan seperti apa. Nah, jadi yang pertama, ini aku mau nanya dulu sebelumnya. Aku ngomongnya kecepatan nggak teman-teman? Enggak, Kak. Enggak kan ya? Makin normal ya? Oke. Ya, jadi karena ini bawaannya kalau ngomong sama teman-teman kampus itu biasa kan gaya-gaya aktivis gitu, jadi kayak mau cepet gitu. Sebenarnya, oh iya, tadi aku lupa nyampein di awal. Sebenarnya kita nggak beda jauh ya teman-teman. Aku angkatan lulusan tahun 2015. Jadi di Universitas Brawijaya itu ambil teknologi bioproses. Jadi kita ini teman-teman mungkin dari rumpun eksak juga, dan mungkin ada yang lain juga ya. Kita sama sebetulnya backgroundnya, cuma dulu tadi kalau disebutin di CV juga, aku sempat mengenyam pendidikan di Darun Najah. Darun Najah itu adalah pesantren. Mungkin ada yang tahu di Ulu Jami, Jakarta Selatan. Itu sebagai background aja. Jadi mungkin akhirnya jadi gambaran saya bukan kuliah yang lulusan agama gitu ya, tapi alhamdulillah cukup ada basic dari pesantren tadi itu, dan aktif mengikuti kajian-kajian seperti itu. Jadi memang nggak jarang akhirnya solusi atau pandangan yang kita sampaikan semuanya juga berasal dari Islam tadi itu, atau kembali lagi kepada Islam. Nah, jadi kita balik lagi ke topik tadi gitu ya, terkait dengan bagaimana masalah-masalah diri ini muncul. Nah, itu memang ya teman-teman, karena kita itu kan hari ini sedang hidup di dalam lingkungan yang itu nggak baik-baik saja. Nggak baik-baik saja dalam artian ada banyak apa namanya ya mungkin apa ya, hiburan, entertain dan segala macam yang bisa kita raup, bisa kita masuk ambil dari luar itu, dan itu semuanya standarnya bukan dari standar hidup kita sebagai seorang muslim. Akhirnya apa? Kita bisa bayangin gini ya, terkait dengan kita bicara satu contoh, misalnya standar kecantikan. Itu kan akhirnya jadi banyak tuh ya, kalau misalnya mau bicara apa namanya kaitannya standar kecantikan dengan masalah diri tadi, misalnya insecure atau ya ketidakpedean dan lain sebagainya, itu kan akhirnya udah jadi banyak. Jadi standar kecantikan hari ini itu kan diciptakan sebagaimana yang diaruskan gitu. Jadi maksudnya orang itu, apalagi kita gitu kan, melihat tayangan-tayangan orang itu yang cakep, bener-bener cakep tuh yang kulit itu kayak ini apa namanya ya, licin, jadi lalat itu kepleset gitu bahasanya ya. Jadi apa namanya yang kayak orang-orang Korea mungkin kayak bule-bule dan sebagainya. Itu standar kecantikan yang itu banyak ditampilkan di dalam media-media kita. Meskipun belakangan-belakangan akhirnya kan muncul juga apa namanya orang-orang ya tahu model-model dengan kulit-kulit eksotis ala Indonesia gitu kan, kayak sawo matang, kayak kita inilah intinya gitu. Tapi tetap akhirnya orang itu seolah-olah semua punya standar kecantikan, ini kita harus kiblatnya kemana, tujuannya apa, akhirnya kita semua mengejar ke arah sana. Kayak ketika kita belum sampai ke sana, akhirnya orang akan berlomba-lomba ke arah sana, dan itu sudah menjadi apa ya, nggak menjadi sesuatu yang seolah-olah berat atau gimana, bahkan ada yang menjalani itu dengan sukarela. Maksudnya ya karena tadi ada suatu tuntutan dari dirinya untuk memenuhi standar lingkungan tadi. Nah, makanya tadi kalau kita bicara standar lingkungan hari ini, itu baru salah satu contoh ya terkait dengan standar kecantikan. Jadi orang tuh akhirnya berpikir harus yang seperti apa. Nah, masalahnya standarnya itu siapa yang menciptakan, kan gitu.
Kemudian kita bicara lagi standar pendidikan. Ya. Apakah kemudian ya orang yang berpendidikan itu yang harus sampai S1, S2, S3 gitu kan ya, atau yang dia itu sebetulnya kuliah S1 saja cukup, kemudian tapi dia tetap ya misalnya ketika dia bermasyarakat kemudian dia mengambil expert bidang lain, misalnya yang itu dia terjun langsung di masyarakat kemudian akhirnya mendapat ilmu dan sebagainya gitu. Apakah kemudian ilmu tadi atau standar kecerdasan orang diukur dari berapa gelar yang terpantri di depan atau belakang namanya gitu kan ya, berapa kemudian sertifikat penghargaan dan lain sebagainya, apakah hanya dengan itu saja? Kan pada faktanya tidak gitu ya. Jadi artinya gini, kita harus sama-sama meluruskan dulu gitu ya standar kita nantinya sehingga kita bisa memaknai secara utuh hakikat hidup kita, posisi kita sebagai seorang muslim, sebagai hambanya Allah, kita itu ngapain sih tugasnya di dunia ini gitu. Nah jadi suatu hal yang akhirnya membuat kita itu nanti bisa ya untuk keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada tadi itu, kita harus memaknai dulu diri kita gitu. Kalau di bahasanya teman-teman di judul itu kan tadi deal with yourself, itu memang benar banget. Jadi karena kita tadi kan masalah itu kan asalnya dari luar semua yang masuk ke kita, nah kita harus siapin dulu nih benteng dalam diri kita biar ketika semua input tadi itu masuk kita tuh udah bisa bahasanya menangkis itu semua, menangkis itu semua gitu. Jadi akhirnya nggak justru masuk, jadi udah mental aja, kita ya easy going aja gitu, hidup sebagaimana prinsip kita, hidup sebagaimana ya misi kita dalam hidup ini. Nah, kalau kita boleh dudukkan lagi misi kita sebagai seorang manusia, sebagai hamba Allah tadi itu tuh apa? Nah, ini untuk pemikiran ini, maksudnya kita bisa clear banget sama hakikat hidup ini kalau kita benar-benar ini teman-teman memetakan dulu gitu kan ya. Kita itu kan kadang sering nggak sih kita tuh kalau misalnya diem-diem gitu kan ya, mikir kita ini sebenarnya kayak asalnya itu dari mana sih gitu kan. Terus jadi itu tuh adalah pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang tuh muncul aja, kok tiba-tiba kayak gini ya, kok gue tiba-tiba gini. Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang munculnya dari batin teman-teman. Banyak di antara kita yang kadang-kadang sering gitu kan ya, terus mikirkan seperti itu. Nah, kalau dia belum menemukan jawaban secara utuh, nanti akan terus bertanya-tanya gitu. Jadi kayak tujuannya itu belum clear. Gitu. Ibarat kapal kita sedang melaju di dalam ya ombak gitu ya, alunan ombak laut yang keras gitu kan ya. Kemudian kita nggak punya tujuannya ini apa, kebayang sih udah ada pertanyaan, ini kapal mau kemana sih sebenarnya, terus nanti jaraknya masih jauh nggak sih, bahan cukup nggak sih dan sebagainya, tapi dia tidak tergerak untuk mengarahkan atau mencari tahu bagaimana teknis dan lain sebagainya, sehingga kapal itu akan terus terombang-ambing. Nah, itu ibaratnya diri kita. Makanya di sini penting buat kita tuh mengkelirkan dulu hakikat hidup kita tadi itu. Jadi kita itu setelah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita kan asalnya dari Allah. Kemudian kita hidup ini kalau dikatakan di dalam Al-Quran ya kita itu tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi itu misi utama kita. Kemudian nanti kita akan dibangkitkan lagi dengan catatan amal yang udah kita lakuin sekarang. Amal kita apapun, aktivitas apapun itu semua akan dicatat. Nah, jadi kalau ibaratnya buku catatan amal nih, itu tuh kayak mungkin nanti ijazah kita pas udah lulus, atau ijazah ya teman-teman yang masih kuliah gitu atau yang masih sekolah gitu, seperti ijazah nanti ketika sudah lulus. Dalam artian itu semua nilai-nilai yang di situ itu kan berdasarkan apa yang sudah teman-teman perbuat. Nggak mungkin dong kita udah ujian, udah ngerjain semua tugas macam yang dimasukin nilainya teman kita gitu, atau nilai orang lain atau nilai dosen. Itu pasti nilai dari hasil jerih payah kita sendiri. Begitupun catatan amal gitu. Nanti catatan amal itu bentuknya kayak gimana, apakah lebih berat di sisi kanan atau sisi kebaikan, ataukah lebih berat di sisi kiri atau sisi keburukan. Itu semua tergantung di mana hari ini kita menulis catatan amal itu dengan aktivitas kita. Nah, makanya ini penting banget gitu ya untuk kita itu akhirnya betul-betul bahasanya kayak selektif banget. Jadi aktivitas kita apapun itu kita benar-benar hati-hati banget. Tadi jangan-jangan kita malah memberikan kesempatan untuk tadi malaikat yang mencatat keburukan daripada yang mencatat kebaikan. Itu penting sekali. Akhirnya kita bisa memaknai misi ibadah tadi itu secara luas. Artinya ibadah itu memang nggak cuma hanya
yang sholat, puasa, kemudian zakat, tapi banyak aktivitas apapun itu yang itu dilakukan dengan niat ketaatan karena Allah, gitu ya, karena tujuannya Allah, itu akan bernilai ibadah. Kayak sebenarnya teman-teman kita datang, kita menghadiri forum ini hari ini, ketika itu diniatkan untuk kita menambah ilmu dengan tujuan menambah ketaatan sama Allah, itu akan bernilai pahala bagi kita semua dan bernilai ibadah. Jadi memang akhirnya kan ini ya, kalau bisa dibilang menunjukkan gitu ya perkara urusannya seorang muslim, seorang mukmin ya, ketika semua itu dilakukan karena Allah, itu memang akan bernilai pahala nih buat kita gitu. Nah, jadi tadi berangkat dari pemahaman hakikat hidup kita memahami sebenarnya kita itu buat apa sih hidup. Nah, akhirnya gini, kita clear gitu kan ya, ada banyak hal yang mesti kita kejar untuk menambah bekal hidup kita dibanding mengurusi yang lain apapun itu. Nah, baru kemudian dari sini kita berangkat kita menghadapi tadi ya fenomena-fenomena tadi, kita bisa mendudukkan. Jadi setelah kita udah clear nih sama konsep hidup diri kita, apa sih yang harus kita kejar, misi kita itu apa ya, kemudian dan lain sebagainya, tadi itu pemetaan itu sudah jelas dalam diri kita, termasuk ya mungkin sampai target misalnya usia kita sekarang itu apa yang ingin kita capai dan lain sebagainya. Jadi semua gambaran hidup kita itu sudah clear, dengan jelas kita bisa beralih untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lainnya tadi itu. Jadi kita menghadapi masalah yang tadi masuk ke kita pun kita akhirnya langsung bisa selektif gitu ya bahasanya. Jadi nggak memang semuanya langsung kita kita telan bulat-bulat, telan mentah-mentah gitu. Jadi ada tren apa, tiba-tiba kita ngikut gitu kan. Kemudian ada apa nih yang baru diomongin kita ngikut ke sana kemari, kan nggak begitu. Jadi tidak mudah untuk mengikut arus karena tadi fondasi kita sudah, itu makanya penting banget. Dan karena fondasi ini tadi, fondasi pemahaman kita akan hakikat hidup kita, itu yang menjadikan kita itu tidak justru diwarnai oleh lingkungan, tapi kita yang akan berusaha mewarnai lingkungan dengan ya apa yang kemudian menjadi kelebihan-kelebihan kita. Gitu. Ini ya teman-teman, dari sharing sebetulnya masalah yang banyak terjadi di antara kita gitu ya, banyak kemudian belum mengatakan dirinya sendiri, sehingga ya tadi gambarnya itu akhirnya kan terbawa arus gitu kan ya, kesana kemari, kemudian ya ketika menghadapi persoalan-persoalan hidup itu akhirnya kita bingung. Sebetulnya solusinya sederhana bukan berarti kita menggampangkan banget, enggak, maksudnya ketika kita paham konsep tadi itu, kita akan bisa melewati itu semua. Jadi siapapun yang dia sudah selesai dengan dirinya, ya pasti akan mampu untuk beralih melakukan kontribusi aktivitas yang lainnya. Gitu. Itu yang penting untuk kemudian kita pahami bersama. Nah, sederhananya nih ya teman-teman, kalau caranya gimana sih kita tuh bisa memahami diri kita dengan baik tadi itu, setelah memahami hakikat hidup kita, memahami diri kita juga, itu ada tips yang namanya, mungkin teman-teman kalau ada yang pernah ikut organisasi di kampus gitu ya, kalau dulu jujur aku ikut BEM, kemudian karena kalau di Brawijaya di UB itu ada yang namanya BEM itu untuk skala fakultas, kalau skala universitas itu namanya EM. Jadi karena entah saking terlewat aktif atau gimana, jadi semua tuh aku ikutin. Jadi BEM, EM gitu kan ya, kemudian rohisnya gitu ya. Jadi pada saat itu, dengan kesibukan tadi itu gimana caranya akhirnya kita malah justru kan nggak melalaikan semuanya, tapi kita berusaha untuk ya tadi caranya itu memahami diri kita dulu ya, kekurangan kelebihan kita apa, kemudian peluang yang ada dengan kegiatan yang kita ikuti tadi itu, kemudian tantangan yang nanti akan muncul ke depannya dan sebagainya. Jadi ketika sudah dipetakan tentu kita akan mampu nih akhirnya memilah-milah mana yang benar-benar porsinya perlu untuk dipikirkan, untuk diselesaikan, mana yang kira-kira ya udah itu cuma perlu disentil dikit nanti sambil dibenahi pelan-pelan gitu, atau mana yang perlu menjadi perhatian khusus bagi kita. Nah, ini analisanya itu namanya itu SWOT gitu ya, SWOT. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar ya. Jadi strength, opportunity sama threat gitu. Analisa SWOT gitu ya. Nah, ini penting banget untuk membantu kita ya, minimal membaca kelebihan dan kekurangan kita. Nah, tapi kemudian masalah yang akhirnya muncul adalah ketika membaca kelebihan dan kekurangan kita, itu kita kadang-kadang juga kurang jujur gitu ya untuk membaca kelebihan dan kekurangan. Akhirnya apa? Karena kita udah merasa minder tadi itu, udah merasa insecure gitu ya dengan apa yang kemudian kita lihat dari lingkungan kita, teman-teman kita dan sebagainya. Akhirnya bisa jadi ketika melakukan analisa tadi itu,
ya. Yang banyak itu kekurangannya. Aduh, gue kurangnya ini semua ditulis gitu kan. Sementara kelebihan apa ya? Kelebihan apa mikir gitu kan. Padahal nih bisa jadi kita bisa desain dengan aplikasi Canva. Ya, di HP itu kan ada, di Android itu kan Canva. Kita bisa desain dengan aplikasi itu kelebihan loh. Atau kita bisa edit video, itu kelebihan. Kita bisa publish speaking, itu kelebihan. Jadi ada banyak kelebihan-kelebihan yang mungkin itu belum kita pandang sebagai kelebihan. Akhirnya apa? Kita malah terfokus ke kekurangan tadi itu yang malah membuat kita insecure. Gitu. Nah, ini yang tadi juga penting jadi catatan, kita perlu untuk jujur juga gitu ya, membaca diri kita sehingga akhirnya betul-betul jelas gitu kan. Kelebihan kita apa, kekurangan kita apa yang perlu dibenahi dan lain sebagainya. Kalau kesulitan membaca tadi apa potensi dalam diri kita bisa minta penilaian orang lain kok. Kan ada tuh ya kayak misalnya game gitu ya. Terus coba tulis gimana kriteria teman sebelumnya, tulis ya. Jadi dengan seperti itu kita bisa untuk meminta masukan juga dari orang lain atau teman dekat kita, sahabat kita, atau orang tua dan lain sebagainya. Intinya orang-orang terdekat yang kita banyak berinteraksi dengan dia, yang dia bisa memberikan masukan untuk perbaikan diri kita. Tadi misalnya ada yang perlu dibenahi, kekurangan itu apa kan. Jadi kadang-kadang ketika sama orang baru bisa jadi dia belum bisa membaca utuh gitu kan ya, kita itu pada sisi mana sih kurangnya. Kan kalau sama teman dekat yang udah solid banget itu kan itu udah nyablak banget, itu pasti kita bakal tahu oh iya ya kurangnya ini. Jadi kita bukannya ingin justru melemahkan diri kita, membuat down, enggak, tapi itu justru sebagai batu loncatan. Jadi ketika ada masukan, perbaikan, apa sih yang harus kita benahi gitu. Jadi tadi setelah kita kemudian selesai dengan diri kita, nah akhirnya step berikutnya adalah kita bisa untuk membaca gitu kan, permasalahan sekitar kita itu sebenarnya banyak banget loh. Jadi ketika kita hanya mencukupkan di dalam permasalahan diri atau kita masih terkotakkan dengan permasalahan diri kita belum bisa buat melihat permasalahan lain di luar kotak kita. Nah, tapi sebaliknya ketika kita sudah selesai dengan kotak permasalahan kita akan bisa melihat yang lain. Dan kalau misalnya kita bicara hari ini, permasalahan kita itu banyak banget. Permasalahan anak muda misalnya. Kan ini ya, yang baru-baru ini tuh, itu aku sempat nggak ini banget sih, nggak sampai hati banget kok bisa gitu ya orang itu ngeprank ya, kasus itu ya. Jadi ngeprank terus akhirnya kan dia yang pernyataan dia bahwasannya nggak mau menyerahkan sampai followersnya sekian gitu kan, akhirnya ujungnya ditangkap juga gitu. Jadi itu kayak sesuatu yang banyak banget hari ini tuh memang orang itu kayak pengen tenar dengan cara instan, pengen akhirnya dikenal dengan cara yang instan. Ini kan bahaya. Ya memang sih salah satu tabiat generasi milenial atau generasi Z ini kan kita ingin apa-apa tuh serba instan. Cuma ya akhirnya salah juga ya kalau dipahami semua sesuatu itu benar-benar kita bisa dapatkan dengan cara yang instan. Akhirnya kita itu bisa jadi melupakan esensi prosesnya. Gitu. Padahal kan ya proses itu yang bisa jadi akan mendewasakan kita, membentuk ya banyak hal yang bisa menguatkan diri kita, terutama pada sisi karakter gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk ya, termasuk kalau misalnya boleh sharing ya, misalnya gimana sih kakak tuh bisa sekarang misalnya ngomong di mana-mana, itu juga bukan dengan sesuatu yang instan gitu. Jadi ketika dulu misalnya dengan kita basic kuliah yang ya eksak sih sebetulnya, tapi kemudian kita memberanikan diri misalnya untuk aktif di, kalau BEM fakultas is oke, itu kan cakupan bahasanya pasti dengan permasalahan-permasalahan fakultas. Tapi ketika kita mencoba tadi permasalahan skala universitas, itu artinya kita bisa tahu background anak sospol itu gimana, background anak ekonomi itu gimana, macam-macam. Jadi kita akhirnya kan belajar banyak hal. Nah itu yang aku rasa membuat kita juga akhirnya menjadi terbuka gitu kan pemikirannya, wawasannya. Ada banyak permasalahan yang itu masih belum kita belum kita sentuh gitu. Jadi itu yang akhirnya terus menjadikan kita kan terproses untuk belajar dan tidak merasa cukup gitu. Jadi tadi itu ya, banyak permasalahan di luar kita yang itu sebetulnya kadang-kadang membuat kita miris gitu, kok ada-ada aja gitu kan ya, bentuknya itu nggak selesai. Bahkan mungkin ya teman-teman, kalau misalnya kita bicara, itu kan tadi baru kita bicara ya di sosial media lah, kehidupan sosial media. Kalau kita nggak punya visi, nggak punya misi, pengen dijadiin apa sih gitu, itu pasti akan
pengen udahan aja deh gitu kan, pengen nggak aktif gitu kan di sosial media, karena aku sempat sih merasakan di titik yang seperti itu. Jadi kita karena udah terlalu lelah gitu ya mungkin teman-teman dengan apa sih kayak yang muncul apa coba cimoy gitu kan, apa coba yang muncul prank-prank gitu kan, itu kayak yang ini kok sosial media hari ini sih kayak gini semua gitu tuh. Kadang kalau bahasa yang ininya ya itu muak gitu kan. Jadi kayak kalau kita main sosial media aku cuma untuk melihat hal-hal seperti ini gitu kan, itu kan yang sangat disayangkan banget. Tapi akhirnya setelah kemudian berpikirkan ulang, termasuk tergabung dengan tim-tim yang aktif di dakwah sosial media, kita justru melihat oh ini peluang bagi kita. Peluang karena ketika kita tidak mengisi atau mengcounter itu semua dengan kebaikan, justru mereka yang akan mengcounter dengan keburukan gitu. Jadi itu kita bisa menjadi peluang kita bersama. Nah, makanya tadi ketika itu hanya akan mampu dibaca ketika kita itu sudah selesai dengan kotak permasalahan diri kita. Jadi kita bisa bangkit untuk melihat permasalahan lain di luar kita tuh banyak banget yang perlu mungkin kontribusi kita untuk kita selesaikan. Nah, masalahnya di sini juga yang kemudian muncul, kita kadang-kadang suka kurang merasa percaya ya dengan potensi kita. Emang apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya untuk kemudian mengubah itu semua. Jadi ini yang akhirnya masuk ke bahasan insecure tadi itu ya. Kita sering merasa tidak percaya diri, meskipun tadi udah menganalisa gitu kan ya, tapi kemudian akhirnya nggak percaya diri lagi karena dihadapkan pada fenomena kayak teman kita kayaknya lebih expert ya, lebih pinter kayak gini ya, segala macam itu kan bentukannya teman-teman kita atau lingkungan kita atau ya banyak hal gitu ya, akhirnya membuat kita tuh tidak percaya diri. Nah ini satu hal yang harus teman-teman harus kita sama-sama tekankan adalah ketika itu kebaikan yang ingin kita bagi itu sebetulnya ya ketika memang kita sudah paham itu adalah kebaikan ya kita nggak perlu ragu gitu ya untuk membagi itu. Dalam artian kebaikan itu tidak bisa dibagi hanya oleh ini saja kayak misalnya orang yang bergelar ustazah gitu ya, bergelar ya background agama saja, tapi dari siapapun itu, dari kita seorang muslim. Ini yang dinamakan kalau dalam bahasa agama kita itu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan milik mereka yang ya ustadz saja misalnya tadi itu ya. Jadi yang harus orang-orang itu saja, tapi siapapun dari kita, asalkan kita punya bekal yang mumpuni tadi itu untuk menyampaikan kebaikan, berbagi kebenaran dan sebagainya. Jadi perasaan-perasaan itu tadi ya teman-teman, insecure atau perasaan-perasaan tidak percaya diri yang berlebih, cemas yang berlebih menghadapi fenomena lingkungan yang ada, bisa jadi itu muncul karena kita belum memahami secara utuh ya tadi hakikat hidup kita, misi hidup kita itu untuk apa, dan kita belum punya standar yang jelas di dalam kehidupan kita. Akhirnya kan masih terombang-ambing atau masih ya mengikut bagaimana akhirnya adanya lingkungan itu membawa kita seperti apa. Jadi aku pernah baca gitu ya di salah satu tulisan namanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi gitu. Jadi dalam suatu bukunya judulnya Saidul Khatir. Jadi beliau itu menjelaskan sebenarnya kita ini ya tabiatnya jiwanya manusia itu seperti air, gitu. Seperti air yang dia itu selalu mengalir ke tempat yang rendah, gitu. Nah, ada suatu energi yang dibutuhkan untuk menaikkan air tadi itu menjadi sesuatu yang aslinya nggak mendep aja kan. Kalau paling rendah nanti kemana, ke selokan, ke got gitu kan ya udah ngambang aja begitu. Tapi kan dia akan kalau ada energi yang membalikkan dia akan terus bergerak menjadi awan-awan, menjadi nanti digerakkan oleh angin, memberikan anugerah jadi hujan dan lain sebagainya kan gitu. Jadi ada energi yang diperlukan oleh manusia untuk mengangkat jiwanya tadi itu yang pada tabiatnya akan bergerak merendah tadi itu. Nah, menaikkan itu dengan apa? Yaitu dengan jalan ketaatan itu. Jadi dengan ibarat kata kayak disuntik ya, dengan tadi kita memanai ulang hakikat hidup kita apa, kemudian kita pahami misi kita, yang kita terus diisi dengan ketakwaan, ketaatan sama Allah, itu yang akan menjadikan kita tuh langsung terangkat lagi. Jadi itu yang menguatkan misi kita di dalam hidup ini. Jadi memang ini yang harus benar-benar kita pahami bersama gitu. Jadi semua itu dimulai dari diri kita. Gimana sih kita itu yang menghadapi hal-hal seperti ini, kita betul-betul ingin menjadi yang berbeda atau ya udah sekedar ya segimana orang-orang aja gitu, maksudnya mengikuti arus kah gitu. Jadi ya udah terbawa saja dengan pembicaraan yang ada. Kan nggak begitu ya harapannya. Karena tadi kalau di awal yang aku sampaikan, kita itu kan bagian dari perubahan.
Ya, ketika kitanya itu sendiri tidak memahami sama kita atau kita harusnya gimana dan gimana, itu akhirnya kita yang bisa jadi terbawa arus itu. Dan ya akhirnya hanya sebuah angan-angan gitu. Perbaikan tuh hanya sebuah angan, nggak ada, karena ya aktornya sendiri, kita ini para pemuda sendiri tidak tergerak ke arah sana. Ini yang bahaya banget sih kalau jangka panjangnya. Gitu. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman. Jadi memang banyak persoalan yang hari ini kita hadapi, dan memang kita harus mendudukkan itu semua ya sebagaimana posisi kita seorang muslim, ya itu kita mendudukkan semua standar kacamatanya itu karena kacamata Allah, bukan yang gitu. Nah, itu semua memang harus kita sendiri yang menciptakan. Karena memang tadi ya, kalau kita bicara kondisi lingkungan hari itu kan nggak ada nih, kita tuh dibentuk, misalnya pelajaran-pelajaran seperti ini kan nggak didapatkan dari pendidikan formal kita. Tapi ini adalah suatu nilai kehidupan yang aku pun kalau misalnya boleh jujur, itu semua kita dapatkan dari tadi pembelajaran-pembelajaran yang misalnya kita ketemu dengan banyak orang, kemudian kita diskusi, jadi bertukar pikiran dan sebagainya. Itu yang menjadikan kita itu, oh, ada satu pelajaran yang bisa gue ambil dari dia, gitu, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari dia dan sebagainya. Itu menjadi satu hal ya terus menguatkan kita, menjadi bekal hidup kita juga. Gitu. Nah, makanya tadi ketika kita menghadapi hal seperti ini tadi, kita sendiri yang harus akhirnya menciptakan kondisi itu dari dalam diri kita. Maksudnya kita akhirnya berusaha untuk ya tadi setelah membenahi semua itu, ya misi, kemudian hakikat hidup dan sebagainya, kita coba cari nih ya untuk menyalurkan apa yang kemudian kita pahami, semangat yang menjadi semangat kita gitu ya. Nah, dengan bergabung sama orang atau lingkungan yang itu akhirnya berat pada bidang yang sama, kemudian sama-sama termotivasi untuk melakukan kebaikan, berbagi ya dan sebagainya itu terus. Jadi ketika kita bertemu dengan orang-orang tadi itu yang selalu mengingatkan, kan kita mau nggak mau akan ke-trigger juga ya jadi seperti itu. Jadi itu tadi ya, di antara banyak hal yang kita diskusikan gitu ya. Sebetulnya masalah ini tuh akhirnya ya bisa kita selesaikan gitu ya, asalkan tadi ya awalnya kita tuh sudah memahami dulu ya hakikat hidup kita, diri kita itu seperti apa, sehingga nanti kita bisa keluar ya melihat kotak persoalan yang lain gitu. Dan karena hari ini kita banyak hidup di dalam kacamata lingkungan atau standar lingkungan yang itu semua bukan berasal dari Islam, maka kita sebagai seorang muslim kita harus kembalikan lagi sebenarnya standar Islam itu gimana, kacamata Islam itu gimana. Akhirnya yang penting gini, kalau prinsipnya ketika semua itu kan kita lakukan untuk mencari ridho Allah gitu, maka yang lain tuh ya udah lewat aja gitu. Kadang-kadang misalnya tadi kita pengen berubah gitu kan, terus kemudian ada orang yang bacanya nyinyir gitu kan, kok belagu misalnya gitu, sosokan misalnya atau apa dan sebagainya gitu ya. Kita nggak akan termakan dengan itu, tapi justru kita akan terus bergerak gitu. Karena memang yang kita tuju kan bukan ridhonya manusia gitu, tapi ridhonya Allah. Jadi ya udah kayak terus gonna be happy gitu kan. Jadi mereka akan terus seperti itu tabiatnya, dan memang kita tidak akan bisa untuk menyenangkan semua orang gitu. Jadi yang penting kita paham dulu gitu ya dengan apa yang kemudian menjadi misi kita, target kita dalam hidup, yang semua orientasinya lagi-lagi bukan hanya orientasi dunia, tapi orientasi akhirat. Nah, terus ya udah ketika kita melakukan sudah paham itu, kita melakukan itu karena Allah, jalan terus gitu ya. Ketika ada orang lain yang ya membuat kita itu down dan sebagainya, kita jangan ambil itu, tapi ya kalau misalnya ada yang bisa menjadi masukan bagi kita, menjadi perbaikan, kita ambil, tapi ketika itu hanya menjatuhkan, ya tidak kita ambil gitu. Jadi itu yang akhirnya memunculkan ya kepercayaan diri pada diri teman-teman masing-masing. Teman-teman udah paham nih kita potensinya apa, kita bisa fokus pada kelebihan-kelebihan yang bisa kita kembangkan tadi itu, sehingga ini meminimalisir rasa insecure tadi itu. Meskipun insecure itu kan tidak sebetulnya selamanya buruk ya teman-teman, dalam artian ketika tadi kalau nggak salah aku juga ada baca ya, salah satu motivasi teman-teman ada yang datang ke sini, maksudnya datang mengikuti forum ini kan ketika merasa insecure gitu ya. Ada teman yang dalam artian dia agama atau basicnya tadi itu, basic agamanya tadi itu lebih dibandingkan dia. Jadi misalnya lulusan pesantren, hafal ini, hafal itu dan sebagainya, sehingga membuat dia bisa nggak sih gue tuh kayak dia.
padahal sebenarnya bisa aja. Nah, ini insecure dalam hal positif ini tuh justru boleh gitu ya. Maksudnya kita berusaha karena kita khawatir atau kita ya minder gitu bahasanya ya untuk pengen kayak dia, jadi kita terpacu untuk juga jadi seperti dia gitu, malah lebih baik dari dia. Jadi dalam hal ketaatan itu ya boleh-boleh saja. Gitu. Ya, mungkin itu tadi ya yang sedikit bisa aku sharingkan dulu sebagai prolog. Silakan kalau nanti ada yang didiskusikan tanya jawab. Oke, berarti udah materi yang diberikan udah ya kira-kira buat prolognya. Untuk sekarang mungkin langsung aja kali ya, ada yang mau diskusi atau tanya jawab gitu sama Kak Bella. Silahkan kalau ada, boleh dinyalakan mikrofonnya dan kameranya. Ada nggak? Kalau Aku mau nanya. Kali deh, silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sebelumnya Kak. Tadi prolognya udah materi udah masuk banget sih, udah padat juga. Ibu-ibu sangat bermanfaat. Nah, aku mau nanya nih Kak. Tadi kan kata Kakak, pertama-tama kan kita harus tahu misi kita dulu kan. Memang tadi kata Kakak misi utamanya adalah beribadah pada Allah. Setelah itu kan baru kita bisa bikin life plan ya Kak. Nah, Kakak ada tips nggak Kak untuk bikin life plan-nya tuh gimana? Mungkin bisa cepat teknis juga. Terus samping itu pas dulu Kakak awal mulai berdakwah, itu boleh share pengalamannya sekilas nggak Kak, kayak gimana? Soalnya pasti kan banyak yang bakal ngerasa kayak mungkin kita mulai kayak berubah gitu kan Kak. Nah, cara Kakak menanggapi itu gimana? Soalnya kan berhubung teman kita kan nggak semuanya muslim, kan juga ada yang muslim kan Kak. Nah, gimana cara Kakak untuk menanggapi hal tersebut gitu? Dah, makasih Kak. Terakhir ya, sama-sama. Ini langsung dijawab apa ditampung dulu? Boleh langsung jawab aja Kak. Iya. Kalau boleh tahu tadi diulang pertanyaan pertamanya apa ya? Yang keduanya aku nangkep, yang pertama itu maksudnya lebih ke misinya ya atau gimana? Tadi kan kata Kakak kalau udah bikin misi bisa bikin life plan. Kayak saya umur sekian, mau gimana target-targetnya. Nah, cara Kakak bisa tahu kayak gue mau ini nih, gue mau ini, dan teknisnya tuh gimana? Apakah Kakak kayak buat semacam maps kayak gambar gitu, maps planningnya atau gimana gitu? Oke. Ya oke, langsung jawab aja ya. Jadi ini juga menarik ya pertanyaannya. Jadi relate sama yang pernah aku alami juga ya, dua hal ini. Yang pertama terkait dengan pemetaan tadi itu ya, pembacaan sebenarnya gimana sih caranya kita tuh biar bisa tahu ya potensi kita apa, jadi kelebihan kekurangan kita apa, terus apa yang bisa kita kembangin dari dalam diri kita. Nah, dulu sebenarnya kalau misalnya cerita di awal-awal itu, awal masuk kuliah itu sebenarnya kalau tarik mundur lagi gitu ya, di masa-masa SMA di Darnaja itu, pada saat itu ini bukan tujuan apa, maksudnya untuk sharing aja. Pada saat itu aku menjadi bagian dari pengurus, kalau bahasanya di sekolah umum itu kan OSIS. Ya, kalau di Darnaja namanya OSDN. Jadi organisasi santri Darnaja, dan di bagian putri itu ada kepengurusan sendiri. Jadi putri dan putra itu berbeda. Di putri ada kepengurusan sendiri, dan kebetulan aku diamanahi untuk menjadi ketuanya. Nah, tapi pada saat itu aku merasa itu belum sama sekali meningkatkan sisi mungkin kepribadian kita, atau belum sama sekali memperbaiki cara public speaking kita, karena aku merasa mungkin pada saat itu kita belum dapat insight lain dari latar belakang lain, sehingga ya udah permasalahan di situ aja, sehingga mungkin permasalahan yang kita selesaikan atau ya cakupan bahasannya itu yang ya permasalahan di lingkup pesantren saja pada saat itu, meskipun ada banyak permasalahan yang biasa gitu ya, jadi lebih kompleks. Tapi ketika kemudian di kampus tadi itu lebih banyak lagi hal-hal yang akhirnya kita bisa explore di sana, dan itu memang akhirnya menjadi target aku juga gitu ya, untuk membaca apa sih yang bisa kita kembangkan dari dalam diri kita. Jadi dari analisa SWOT itu ya, SWOT gitu ya, di sana aku melihat sama sih awalnya itu sempat merasa insecure banget, karena kalau boleh cerita juga sebetulnya aku juga nggak ada niatan untuk kuliah di Brawijaya gitu ya, jadi ya mungkin entah gimana caranya, tapi bagian dari kode Allah juga akhirnya kita bisa sampai ke sana. Tapi tetap kita masih merasa ini seperti bukan basic kita. Jadi di teknologi bioproses itu kita bicara tentang ini bagaimana akhirnya rekayasa pangan atau hasil pertanian yang nanti bisa jadi produk baru yang dipasarkan, itu begitu. Jadi lebih kompleks pada sisi ya mungkin teknis-teknis gitu ya, bukan biologinya banget gitu. Sementara basicnya aku pengennya kayak yang di biologinya banget justru gitu kan. Intinya ada hal-hal seperti itu yang justru kita
ekspor di sana, tapi gitu ya, itu tidak berlangsung lama gitu ya. Maksudnya kondisi itu tidak berlangsung lama karena aku berusaha untuk kita memahami ulang gitu ya. Ini ada kesempatan di depan, apa yang sedang kita jalani di depan kita, nggak bisa dong kita tiba-tiba kayak udah karena udah nggak sesuai ini sama kita, ya udahlah kita jalani sekenanya aja, kan nggak bisa gitu juga. Jadi kalau dalam konsep amalan tadi itu, ini nanti juga akan menjadi hisab kita kan nanti di akhir. Jadi kalau kita cuma ya sekedarnya aja, ini bakal nggak benar gitu kan ya. Jadi ya itu kita perbaiki, kemudian akhirnya kita di sana menemukan passion gitu ya. Jadi meskipun latar keilmuannya itu kita ekstrak gitu, tapi ada potensi lain yang bisa kita ekspor dari misalnya kita suka menulis gitu ya, kemudian kita suka yang namanya diskusi dan lain sebagainya. Dari situ akhirnya kita terus ya berusaha untuk aktif gitu ya, jadi mengembangkan ya tadi potensi kita, dan juga bahasan-bahasan atau fokus-fokus apa sih yang perlu kita kritisi misalnya gitu, itu kan perlu juga kita kerucutkan. Misalnya kita kayak kalau misalnya siapa ya, tokoh-tokoh muda itu ya katakanlah mungkin kayak influencer misalnya siapa ya, Rachel V-nya gitu ya, aku tahu yang aku ikuti itu kan belakangan dia kemudian mulai juga mengedukasi soal ini mental illness gitu ya, kemudian intinya entrepreneur dan lain sebagainya, itu memang bidang dia. Jadi orang akhirnya melihat bahwa memang dia kontennya di situ. Nah, kemudian akhirnya kalau dibicara di kita ini, orang akan melihat pada sisi apa gitu. Jadi orang itu akhirnya akan melihat pada sisi apa yang kemudian bisa diambil dari dalam diri kita. Nah, akhirnya tadi karena kita suka menulis, kemudian kita suka untuk berbagi apapun itu lewat tulisan, dan itu tidak hanya pada bidang kita saja, nah, kita optimalkan itu. Akhirnya itu menjadi satu hal yang bisa dikatakan orang akhirnya mengenal kita juga pada sisi itunya, dari tulisan kita dan lain sebagainya gitu. Itu caranya tadi itu memang akhirnya ini ya, benar-benar kita harus fokus sama apa yang jadi kelebihan itu tadi sih, sehingga kita bisa membaca itu, dan memang itu bisa jadi berbeda dengan orang lain, tapi nggak apa-apa gitu, karena jalannya kan masing-masing ya bisa dikembangkan gitu, nanti mau atau tidak untuk mengembangkan itu. Nah kemudian ya yang kedua tadi itu terkait dengan gimana sih awalnya. Maaf sebelum lanjut jawab pertanyaan kedua, suaranya kurang kenceng kayaknya deh Kak. Oh gitu, bentar kayaknya jatuh. Maaf ya Kak. Oke, tapi putus-putus enggak? Enggak sih. Enggak ya, oke. Makasih Kak. Ya, udah ya. Ya. Jadi tadi itu ya, yang pertama ya, sebetulnya pembacaan tadi itu, pemetaan tadi itu ya, itu perlu kejelian kita juga gitu ya, pada sisi mana yang bisa kita kembangkan, pada sisi mana yang bisa kita eksplorasi. Oh ya, tadi aku lupa, kalau misalnya bikin planning, life mapping dan sebagainya, itu sering banget aku lakuin. Jadi katakanlah gini, kita setiap kalau misalnya awal kuliah itu kan pasti pernah disuruh bikin ya teman-teman, 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan bakal jadi apa, targetnya apa dan sebagainya. Tapi tidak cukup hanya di situ saja. Artinya setiap minggu itu kan kita evaluasi target kita itu udah tercapai atau belum. Karena kadang-kadang orang itu bikin target itu skala tahunan. Nanti di awal tahun oke lah bikin target, baru dievaluasi di akhir tahun. Akhirnya banyak yang belum terlaksana gitu. Akhirnya nggak bisa lagi dibenerin gitu kan. Tapi berbeda ketika kita itu bikin target misalnya di awal tahun, tadi planning, mapping, kadang-kadang 4 tahun ke depan kita bakal ngapain-ngapain, dan itu di breakdown lagi setiap tahunnya itu pencapaian apa yang akan kita capai, kemudian di breakdown lagi bulanannya gimana, kemudian terus sampai harian, sampai harian lah intinya gitu, mingguan, harian gitu. Akhirnya kan semua jadi jelas planning kita itu apa. Nah itu penting banget untuk evaluasi tadi itu dilakukan secara berkala gitu ya, kita lakukan. Sama misalnya gini, ini teman-teman berarti udah tahun-tahun skripsian ya? Belum? Ada yang udah Kak? Iya Kak, ada yang lagi menyusun. Oke. Itu salah satunya juga gitu. Jadi kan dengan karena kan gini, skripsi itu oke lah kita punya target misalnya kan 6 bulan ya, 6 bulan masa penyusunan gitu. Kemudian kalau aku di rumpun ekstrak itu kan akhirnya kita punya timing juga untuk penelitian itu kira-kira berapa bulan. Waktu itu sebelum penelitian kita cari bahan, penelitian, terus apalagi ya, konsul belum lagi dan lain sebagainya, terus sampai 6 bulan gimana caranya kan biar itu selesai. Kalau akhirnya di breakdown itu sistemnya waktu yang lama loh.
Karena kan ada berapa kali hari, berapa kali minggu di sana. Cuma kadang-kadang ketika orang tidak bisa memetakan itu dengan baik, kan akhirnya jadi kayak seolah 6 bulan tuh kurang. Akhirnya udah nggak apa-apa lah, dua tahun aja ngerjainnya gitu kan. Karena kan memang bahasannya susah. Padahal ya sebenarnya tergantung gimana kitanya memanage itu semua gitu. Karena kalau bicara skripsi itu kan pasti banyak banget ya dramanya gitu. Kadang-kadang lah dosen ke luar negeri gitu. Aku mengalami banget yang di saat kita udah injury time gitu, dosennya tuh malah keluar kota terus gitu kan. Jadi cuma sekali 2 kali, dan ya itulah drama-drama itu ya akhirnya kan kita ya, tapi akhirnya ada jalannya gitu karena kesungguhan kita tadi, dan kita betul-betul memegang target gitu ya. Cuman akhirnya udah limit banget, waktu itu Agustus ya, maksudnya akhir semester itu baru sidang gitu, karena memang kondisi teknis yang sebetulnya kalau udah selesai itu dari waktu itu bulan April. Nah jadi kemudian lama itu kan gara-gara nunggu pihak dosen tadi itu. Jadi pada intinya kan caranya gitu, sebenarnya caranya kita betul-betul punya timing yang jelas, di breakdown sampai sedetail itu, sehingga ya akhirnya semua terkejar kan gitu. Itu baru salah satu aspek aja. Maksudnya kita kalau bicara aspek yang lebih luas, lingkupnya dalam hidup kita pun gitu. Jadi teman-teman misalnya punya target apa nih ke depannya, pengen berkarya apa gitu ya. Itu semua kan tergantung gimana kita. Jadi bukan akhirnya kita melihat orang lain gitu ya. Maksudnya orang lain dijadikan sebagai ukuran, tapi kan tetap teman-teman akhirnya harus punya target juga tersendiri gitu. Jadi bukan karena dia udah bisa beli ini nih dari sisi materi gitu, maksudnya akhirnya kita cuma pengen ini pengen itu gitu. Padahal itu tidak bukan sesuatu yang akhirnya berkaitan dengan pengembangan potensi kita gitu. Jadi tadi life mapping atau planning tadi itu benar-benar sampai di breakdown sedetail mungkin kalau bisa gitu. Itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya ya terkait dengan tadi ya, gimana sih awalnya kita menyampaikan dakwah tadi itu? Apakah kemudian bisa diterima lingkungan gitu ya langsung? Sebenarnya ya kalau bisa boleh dibilang juga nggak bisa gitu juga langsung. Jadi aku itu awalnya juga, karena kan gini, kita di kampus negeri sama tadi kalau kondisinya di kelas gitu, bahkan teman dekat aku itu juga ada yang non muslim. Dia dari Medan itu kan ngomongnya ini ya Batak-Batak gimana gitu kan, jadi keras gitu kan. Nah, cuma yang menariknya itu pernah ada satu ketika, jadi kita tuh lagi di kelas gitu kan ya. Memang aku tuh dari awal pada saat itu sudah pakai ini kayak syar'i gitu kan. Cuma kadang-kadang himarnya atau kerudungnya itu belum panjang banget, jadi karena masih pendek, tapi sudah pakai syar'i itu udah gitu kan. Itu akhirnya menjadi ciri khas gitu kan. Sebelum akhirnya banyak yang seperti hari ini yang memakai syar'i. Nah, pernah satu ketika teman aku yang non muslim tadi itu dia nanya gitu, karena udah deket tadi kan yang nanya akhirnya lama-lama jadi ya frontal juga gitu. Dia tanya satu ketika, Bel, kenapa sih gitu ya, kok kamu tuh pakaiannya tuh kayak gini gitu. Emang kalau jadi ada tuh kan banyak teman-teman yang muslim juga di kelas pada saat itu, kemudian ditanya sama dia, emang kalau kayak gitu salah ya kayak gini. Jadi dia tuh kritis, orangnya kritis gitu ya. Nah kemudian akhirnya karena kritis tadi itu, kita kan juga berusaha untuk menjelaskan gimana caranya ada satu kebaikan yang bisa sampai ke dia gitu kan, bahwasanya memang ajaran Islam tuh begini dan begitu gitu. Kemudian ya soal tadi ya banyak kemudian yang belum menjalankan sebagaimana yang kita lakukan, berarti kan itu bisa jadi ya memang ada yang belum dipahami gitu, artinya kita juga tidak bisa menjudge dan sebagainya, memang butuh proses kayak gitu. Itu kita jelaskan semuanya gitu. Tapi akhirnya ya tadi itu menjadi satu satu ini juga sih, pacuan juga bagi dia gitu. Akhirnya dia malah berusaha untuk, ya meskipun dia belum muslim gitu, tapi dia berusaha untuk mengkondisikan teman-teman yang muslimnya untuk menjalankan ketaatan sama. Ini kan sesuatu yang kita tuh nggak terbayang gitu. Karena gini misalnya ya, kayak sholat aja. Jadi kita lagi kumpul ya misalnya, untuk waktunya sholat, kita udah sholat duluan, tapi kemudian ada teman-teman yang belum sholat. Dia yang ngingetin nih, orang muslim tadi, karena dia kayak berusaha untuk menjaga, kamu nggak sholat kok, kamu nggak ini, ayo sholat dulu aku tungguin, saya kayak gitu. Jadi justru dia yang tadi akhirnya karena dia paham ini kewajiban saudaranya gitu, jadi dia berusaha untuk mendorong itu. Itu tadi kalau di kalangan non muslim. Tapi kalau di kalangan yang muslim itu sendiri, ini memang gampang-gampang susah. Jadi kadang-kadang orang itu kan ada yang melihat, ini siapa yang menyampaikan, ini siapa yang yang ngomong ini backgroundnya itu seperti apa.
Gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan kita juga, artinya ya kita berusaha juga untuk membangun ya, interaksi di tengah teman-teman secara luas itu. Memang kita orang yang seperti apa? Apakah selama ini dikenal sebagai orang yang tertutup atau orang yang ya bahasanya itu orang yang eksklusif gitu kan kita tidak berharapnya seperti itu. Jadi nggak ada istilah orang yang hijrah itu nanti dia menjadi eksklusif, menjadi tertutup dari lingkungan, benar-benar akhirnya nggak mau berinteraksi dengan siapapun, kan nggak begitu. Jadi pada saat itu memang kita berusaha untuk ya humble dengan siapapun itu kita bergaul, jadi akhirnya orang itu benar-benar melihat kita apa adanya. Nah, sehingga ketika orang sudah paham tadi seperti itu, ketika kita menyampaikan kebaikan pun dia akan bisa terima gitu ya, karena ya tercermin gitu bisa di dalam perilaku kita. Gitu. Itu yang penting juga. Jadi artinya kita terus tidak hanya menyiapkan bekal kita saja, tapi juga kita berusaha untuk memperbaiki ya apa yang nampak dari dalam diri kita. Dan misalnya tadi akhlak kita, kemudian bagaimana sikap kita ke saudara kita yang lain, gitu, ke teman-teman, kan gitu. Itu yang penting banget. Jadi orang akhirnya melihat realnya kita itu seperti apa sih. Sama juga kan ada ya banyak lah ya kayak masukan-masukan sebenarnya apakah kalau misalnya kita itu benar-benar kayak memegang nilai Islam banget gitu ya, taat banget, itu berarti kita tadi tertutup gitu ya, atau eksklusif kan sebetulnya yang itu harus dipahami ya sebagaimana porsinya. Sama juga misalnya gini ya teman-teman, kalau di kampus juga pada saat itu karena kita hidup di lingkungan yang umum gitu ya, maksudnya tidak cuma paham background agama, termasuk ketika kemudian aku itu aktif di organisasi tadi itu BEM dan lain sebagainya, kita ketemu lagi dengan banyak orang, kadang-kadang akhirnya ada orang yang mungkin belum paham dengan apa yang menjadi prinsip kita. Ya kan kita paham ya, nggak bisa untuk salaman mungkin atau menyentuh gitu ya sama lawan jenis gitu. Tapi akhirnya kadang-kadang suka ada tuh yang keceplosan bel gitu kan atau apa, itu pas awal-awal banget sebelum kita jelasin itu kan akhirnya jadi peluang kita juga. Jangan kayak gitu dong, gue tuh sebenarnya kayak gini. Jadi waktu itu kita ngejelasin gitu kan. Jadi akhirnya berusaha kita nggak berusaha untuk menggurui, tapi ya kita jadikan itu sebagai ladang kebaikan kita juga gitu. Artinya kan ketika dia menjadi paham, dia terus kemudian menjelaskan ke yang lain, itu pun pahalanya akan ngalir ke kita juga sebagai amalan kebaikan gitu. Jadi jangan malu buat kita tuh mengingatkan kebaikan kepada orang lain sebenarnya gitu. Ketika memang kita paham itu kedudukannya seperti apa. Makanya tadi contohnya gitu, jadi kayak misalnya pas ya interaksi ya, bagaimana kita membangun interaksi gitu dengan orang lain, misalnya dengan lawan jenis, misalnya akhirnya kita berusaha untuk menjelaskan. Termasuk juga waktu itu yang sering banget di acara jurusanku, jadi itu tuh kan kita tuh kayak ada yang namanya ini ya, kayak makrab gitu bahasanya ya, jadi kan malam keakraban kemana gitu. Nah pada situ aku paling jarang banget ikut di sana gitu, karena kadang-kadang sampai malam, terus kemudian yang tidurnya itu kalau misalnya kita ditempatkan dalam satu villa tersendiri, tapi kan itu kadang-kadang campur gitu. Nah itu kan kita belum bisa untuk seperti itu. Jadi kita jelaskan, karena waktu itu benar anak-anak tuh sampai ngechatin gitu kan, kok Bella nggak ikut sih gini. Akhirnya kita jelaskan sebenarnya mau banget ikut, tapi kalau kegiatannya coba dibikin begini. Jadi itu kan jadi masukan buat mereka juga. Akhirnya dibenahi ke depannya tuh nggak yang nginep-nginep kayak gitu lagi. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa kemudian kita kita perbaiki ke mereka ya, dan bukan karena kita merasa ingin menggurui atau shock dan lain sebagainya, tapi ya semata-mata kita ingin menyampaikan kebaikan itu. Jadi dorongannya itu, insya Allah kita nggak akan merasa kayak takut dibilang ini, takut dibilang itu gitu kan. Kadang-kadang kan orang masih ada yang seperti itu ya, jadi nggak pede kalau nyampein kayak gitu ke temen, nanti dibilangnya terlalu ini. Jadi akhirnya kita malah mentolerir gitu ya apapun itu keadaannya. Nah ini kan yang salah juga. Jadi prinsip kita bisa jadi akhirnya meluntur bersama lingkungan kita, kan itu yang nggak kita inginkan. Itu sih. Semoga menjawab. Terima kasih Kak. Oke, makasih Kak Salsabila Makmur dan makasih Kak Wida udah nanya. Ada lagi nggak teman-teman yang mau nanya? Saya Kak. Ya, Rida. Iya. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rida dari Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada Kak Salsabila yang telah menyampaikan materinya. Nah, jadi pertanyaan saya itu mungkin agak sedikit di luar materi, sedikit saja sih, tapi sederhana. Jadi
kan ada satu titik nih Kak, kita tuh semangat banget, semangat menuntut ilmu, semangat beribadah, semangat apapun lah dalam hal kebaikan. Tapi ada satu titik kita tuh kayak ada di titik jenuh, atau mungkin kalau istilah agamanya tuh futur. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana sih cara mengatasi futur tersebut? Jadi yang awalnya kita tuh semangat membara, tapi ada satu titik kita tuh kayak males banget, bosan ngapa-ngapain. Melakukan kebaikan kan nggak boleh berhenti gitu Kak. Itu saja sih Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Iya, ini langsung dijawab juga ya berarti ya. Ya, silakan. Jadi tadi ya, gimana caranya ketika kita ada di titik futur atau titik terendah tadi, gimana caranya buat kita tuh bisa bangkit. Ya tadi, sama seperti analogi yang aku sampaikan di awal tadi ya, kita itu kan tabiatnya manusia, tabiatnya jiwanya manusia atau nafsunya manusia itu dia akan terus bergerak kepada sesuatu yang rendah. Tapi perlu ada dorongan dari dalam diri kita untuk bisa membangkitkan tadi itu dengan suatu energi yang akhirnya bisa menjadikan dia itu justru terus naik gitu ya, bukan malah semakin ke bawah merendah, bahkan jatuh sejatuhnya enggak, tapi kemudian kita berusaha untuk menaikkan itu dengan apa? Dengan upaya-upaya yang kita lakukan dengan ketaatan tadi itu. Jadi memang ya stimulus atau ya rangsangan tadi itu kan nggak bisa cukup hanya dari dalam diri kita, makanya kita perlu juga mengkondisikan itu dari lingkungan tadi kita, lingkungan kita tadi. Jadi misalnya circle kita memilih lingkungan yang seperti apa, aktif dalam kegiatan yang seperti apa. Terus kita mencontoh mengambil contoh dari siapa yang bisa kita jadikan acuan dan terus sebagainya. Artinya itu yang terus menjadikan kita itu ya berkaca kepada kebaikan yang menjadi dorongan kita untuk senantiasa berjalan pada jalan taatan gitu. Jadi itu motivasinya gitu, karena kalau tidak ada maksudnya gini, itu semua juga dorongannya itu lagi-lagi kembali kepada diri kita. Jadi meskipun nanti ternyata kita sudah berada dalam lingkungan yang baik juga, tapi ternyata kitanya kok belum bergerak gitu. Nah ini yang perlu kita pahami, dorongannya tetap lagi-lagi ada muncul dari dalam diri kita ya kita selalu minta sama Allah gitu ya, biar akhirnya kita itu senantiasa dikondisikan dalam ketaatan. Karena memang nggak bisa dipungkiri dalam keadaan lingkungannya seperti ini, keadaan kehidupan yang seperti sekarang ini yang dimana-mana standarnya bukan lagi standar kehidupan sebagaimana nilai Islam gitu. Sehingga akhirnya kita pun kadang-kadang terbawa arus gitu. Makanya kita minta sama Allah biar akhirnya selalu diistiqomahkan dalam jalan kebaikan yang sudah kita ambil, dalam jalan ketaatan yang sudah kita jalani, terus seperti itu gitu. Biar akhirnya ya Allah teguhkan kita semua. Jadi ketika merasa down dikit, kita langsung mikir nih cara apa sih yang sebetulnya bisa membuat kita untuk bangkit kembali gitu ya. Kemudian sarana-sarana apa yang bisa menjadikan kita untuk bangkit kembali. Jangan malah gini kan, ada ya kalau tabiatnya misalnya seseorang itu galau misalnya gitu, galau karena apapun itu, tapi kemudian bukannya mencari cara untuk bagaimana hilang dari kegalauan itu, malah kemudian berusaha untuk melanggengkan kegalauan itu. Jadi membuat berlama-lama dalam kegalauan. Dengan apa? Dengan misalnya mendengarkan lagu-lagu gitu ya, atau input-input yang justru ternyata menambah galau kan gitu. Akhirnya nggak keluar, nggak selesai masalah itu, tapi semakin berlarut-larut. Nah, gitu. Ini kan juga penting. Jadi kita memahami kira-kira penyebabnya kenapa, tapi kita terus tidak berusaha tenggelam dalam masalah tadi itu, tapi kita berusaha untuk keluar dengan cara yang sebisa mungkin kita lakukan. Itu sih. Terima kasih Kak. Ya. Terima kasih Rida atas pertanyaannya, dan makasih Kak Salsabila atas jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya ingin bertanya. Siapa nih? Rahmawati. Oke. Silakan Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak atas materi yang disampaikan. Saya Novia Rahmawati dari SMA Negeri 1 Klaten. Nah, tadi kan Kakak menyampaikan bahwa kita itu perlu plan mapping dari yang tahunan, jadi bulanan, jadi mingguan, jadi harian. Nah, tapi kan kita tuh udah punya tujuan untuk minggu besok atau hari besok.
tapi kan kita nggak tahu besoknya akan jadi seperti apa. Nah, jika suatu saat itu kita memiliki tujuan, misal ya, kan saya masih SMA, jadi saya pengen banget masuk di universitas yang saya inginkan. Tapi ternyata saya tidak bisa masuk di situ. Apakah kita harus tetap pada tujuan kita yang awal, atau kita harus merevisinya menjadi tujuan yang baru tuh maksudnya baru, benar-benar baru, fresh, atau cuma direvisi sedikit saja, lalu tetap di koridor tujuan yang lama. Nah, mohon penjelasannya, Kak. Ya, oke. Jadi berkaitan dengan plan mapping tadi itu. Ya, sebetulnya tadi ya, plan mapping itu kan pada prinsipnya adalah sesuatu yang bisa membantu kita untuk kita sampai kepada tujuan kita. Apakah dia itu sifatnya saklek atau benar-benar ya udah tok begitu aja, nggak bisa diubah? Kan sebetulnya tidak. Jadi ini yang akhirnya kembali lagi kita sesuaikan dengan bagaimana kebutuhan kita, keinginan kita, tujuan kita tadi itu. Nah, jadi sama tadi kalau ke cerita saya di awal, dulu ketika lulus dari Darul Najah itu, aku punya planning untuk pokoknya keluar gitu ya. Jadi nggak kuliah di sini, nggak kuliah di Indonesia. Tapi kemudian pada saat itu kita udah urus segala macam, paspor, kemudian berkas-berkas segala macam. Waktu itu ada tujuan negaranya itu Qatar. Jadi karena ada satu beasiswa dari Qatar Foundation pada saat itu yang buka untuk kalau nggak salah sekitar 10 orang ya dari pihak pesantren pada saat itu. Tapi kemudian ternyata karena kurang berkas atau karena limit yang juga nggak mencukupi, akhirnya kita tertolak pada saat itu. Nah, pilihannya waktu itu menjadi apa tuh, kalau ini ya kita vakum dulu setahun, namanya itu apa ya? Jadi kuliahnya itu nanti tahun depannya lagi gitu kan. Gap year. Hah? Istilahnya gap year bukan? Iya, itu. Aku agak lupa istilahnya, kalau di aku tuh ada waktu itu apa ya itu bahasanya. Jadi kita kayak vakum dulu, kemudian kan pengen tahun depan lagi kuliah. Tapi kemudian waktu itu kata orang tua tuh jangan, kakak nanti kayak ya ada waktu yang terbuang lah pada saat itu. Jadi ketika ada potensi atau peluang yang lain yang bisa kakak lakukan, ya itu coba dikejar dulu gitu kan. Karena pada saat itu nggak ada niat gitu, benar-benar kalau nggak salah hamin 2 bulan SBMPTN gitu ya. SBMPTN kan pada saat itu kalau zaman aku tuh masih yang ini tesnya itu penempatan sesuai dengan ini ya, wilayah zonasi kita, maksudnya domisili kalau nggak salah gitu. Jadi waktu itu kayak di Bogor tuh nanti ditempatkan ada di berapa kota gitu. Tapi dia juga bisa milih di kota lain, misalnya kota ketika tujuannya di Malang gitu, dia bisa memilih untuk tes SBM-nya di Malang gitu. Pada saat itu hamin 2 bulan menjelang tes aku baru ikut bimbel gitu ya, karena memang kalau dibilang batas apa ya, pelajaran-pelajaran eksak itu masih kurang mumpuni kalau pada saat itu aku rasa untuk masuk ke universitas negeri. Tapi kalau disuruh milih untuk rumpun sosial pun pada saat itu aku rasanya belum sanggup gitu kan, memang membayangkan anak-anak sosial itu seperti apa. Kita meskipun kita suka diskusi, tapi kayaknya kalau untuk pelajaran ilmu-ilmu di seperti ini lebih baik ilmu praktis saja yang betul-betul perlu untuk kita tekuni. Maksudnya dengan tidak mendiskreditkan ilmu lain gitu maksudnya. Artinya itu lebih kepada minat masing-masing aja. Jadi tadi itu akhirnya kan planning kita berubah. Yang awalnya mungkin kita pengen jadi ini jadi itu dari awal gitu, ya planningnya mau nggak mau akan berubah. Nah, jadi tadi karena planning itu sifatnya tidak saklek gitu ya, dan itu yang penting itu sampai kepada tujuan kita di awal. Jadi kita refresh lagi tujuan kita di awal itu apa. Misalnya kita ingin menjadi ya seseorang yang itu bermanfaat dari segi keilmuan, ya bermanfaat untuk lingkungan kita, bermanfaat untuk ya umat ya skala lebih luas gitu ya, kehidupan yang lebih luas gitu, maka bismillah gitu ya, dengan jalan apakah tadi saya harus ke Qatar atau saya di Indonesia, saya akan tetap berusaha meraih tujuan itu tadi di awal. Nah, makanya ketika masuk akhirnya pun di kampus negeri, nah itu baru kita detaili lagi nanti tujuan-tujuan itu seperti apa secara lebih rinci lagi. Nah, tapi pada awalnya tadi memang ada perubahan-perubahan itu juga ya suatu hal yang alamiah gitu, karena memang kita sendiri nggak bisa membaca ya besok ini kejadiannya apa yang akan menimpa kita. Itu adalah satu hal yang memang di luar kuasa kita, tapi kita bisa melakukan tadi planning yang itu ada di ranah kita, maksudnya untuk merencanakan gitu ya, mengatur dan lain sebagainya. Nah, nanti soal
jalannya itu apakah sesuai dengan rencana atau ada yang perlu diperbaiki dikit demi dikit, itu yang nggak masalah. Mereka begitu. Terima kasih, Kak. Iya, semangat. Iya, Kak. Terus semangat. Oke deh, kita tunggu 2 pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Kita buka. Saya izin bertanya. Oke, Alvina silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini mau tanya perihal kita ini, Kak. Udah nemuin kelebihan kita, menganalisis diri kita ini. Oke, saya bisa gambar, saya bisa nyanyi, kayak gitu. Terus posisi di sini tuh saya tuh nggak ada guru, terus saya tuh orang awam, bukan background pesantren, kayak bener-bener cari ilmu sendiri lah kalau ilmu agama itu. Lah, terus tiba-tiba nemu ada hadis yang misal nggak ngebolehin gambar yang bernyawa, nanti diazab di hari kiamat, kan ada yang gitu. Terus ada yang nyanyi-nyanyi itu juga nggak boleh kayak gitu. Sedangkan saya tahu kalau itu tuh kelebihan saya gitu. Lah, terus ada yang ngingetin. Akhirnya insecure gara-gara itu. Sedangkan saya di sini tuh nyari-nyari sendiri pun, kalau nyari itu ada aja ulama yang ngebolehin kita bergambar, juga ada yang ngebolehin kita bernyanyi kayak gitu. Nah, tapi ini nggak ada guru gitu loh, Kak. Menurut Kakak itu gimana nyikapinya? Kalau insecure-nya itu seperti itu, lingkungannya, teman-temannya itu kayak gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, jadi tadi ya, misalnya kita punya potensi ya, 2 hal tadi, misalnya menggambar dan menyanyi. Memang akhirnya gini, kita betul-betul petakan tadi itu ya, potensi tadi itu yang akhirnya bisa menjadi sesuatu yang betul-betul bermanfaat bagi kita. Tidak hanya bermanfaat bagi kita, tapi juga bermanfaat bagi umat secara lebih luas tadi itu. Nah, dalam mengembangkan potensi tadi itu, lagi-lagi kan kita punya yang namanya koridor gitu ya. Koridor yang menjadi acuan standar kita, yaitu kan hukum syariat gitu ya, bagaimana Islam mengatur, bagaimana Islam menunjukkan itu semua. Nah, untuk tahu sampai kepada pemahaman syariat tadi itu, kita harus mempunyai namanya bekal. Makanya benar tadi kata siapa tadi namanya? Elvina, oke. Jadi benar tadi kalau dikatakan kita perlu guru. Nah, makanya akhirnya kita berusaha untuk kemudian mencari ya, mungkin apakah ada tokoh agama di daerah setempat, atau minimal tokoh yang kita kenal ya lewat mungkin media sosial gitu. Intinya kita berusaha untuk mencari itu dulu gitu, sampai batas mampunya kita, sampai batas maksimal kita yang bisa kita jadikan rujukan untuk kita bertanya gitu ya. Jadi suasana kita untuk mengambil bekal ya, kita mempersiapkan bekalan kita juga itu kan terus jalan. Jadi salah satunya dengan kita mencari guru tadi itu, kemudian kita berusaha untuk ya terus menambah bekal gitu ya, terus juga ikut di dalam mungkin komunitas-komunitas yang itu senantiasa mengajak kita kepada jalan ketaatan kan gitu. Jadi ketemu sama teman-teman yang akhirnya lingkungan yang juga selalu menguatkan kan gitu. Nah, akhirnya sampai sini kita sudah punya fondasinya tadi itu. Nah, kemudian gimana? Tadi ketika kita sudah punya pemetaannya sudah jelas, kemudian sandaran acuan koridornya tadi itu sudah jelas, tapi kemudian kita dihadapkan kepada tadi sesuatu di luar di luar kita. Ini kalau boleh dikatakan itu berarti lebih kepada point trade ya, tantangan di luar kita, di mana memang kalau kita bicara hukum syariat Islam itu ada sesuatu yang itu nanti kita hadapi namanya itu ikhtilaf atau perbedaan. Jadi misalnya gini, apakah ada yang mengatakan cadar itu wajib ataukah sunnah, itu kan perbedaan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kemudian apakah kemudian perempuan itu bernyanyi ya, itu bermusik ya, apakah muslim itu bermusik boleh atau tidak, itu juga ada perbedaan di sana. Macam-macam. Jadi ada banyak hal yang menjadi ikhtilaf atau perbedaan di kalangan umat Islam, dan itu sah-sah saja gitu. Jadi perbedaan ajaran Islam itu kan memang tidak kemudian ditafsirkan sebagai sesuatu yang saklek ya, pokoknya kalau nggak boleh benar nggak boleh sama sekali kan enggak. Jadi memang gini ya teman-teman, kalau kita bisa memetakan ada yang namanya imam mazhab ya, kalau dalam aliran fikih gitu ya, maksudnya kita mengenai ada Imam Syafi'i, kemudian Maliki dan lain sebagainya, itu juga berbeda-beda pendapat kadang terkait wudhu aja misalnya. Ada yang begini-begini rukunnya, ada yang mengatakan niat itu
Iya, niat itu bukan bagian dari rukun wudhu dan lain sebagainya. Jadi detailnya itu nanti akan berbeda-beda lagi. Gitu. Nah, kita bisa melihat pada saat itu imam-imam yang berbeda ini aja itu nggak saling ngejudge satu sama lain. Tapi karena kebijaksanaannya masing-masing, ya karena bekal ilmunya masing-masing, ya akhirnya saling memahami, justru saling memahami. Jadi, oh dia ngambil dalil itu karena memang ada dalilnya. Dia mengambil sikap itu karena ada landasannya. Jadi bukan karena kehendak hatinya. Nah, ini mungkin yang juga perlu kita tekankan juga, karena sekarang kita menghadapi tadi fenomena yang seolah-olah ketika seseorang sudah memahami satu pendapat, maka pendapat ini harus menjadi pendapat orang lain juga. Padahal bisa jadi dalam hal fikih tadi itu, ini kan kita bicara fikih tadi ya, bagaimana hukum bermusik dan juga hukum menggambar tadi itu. Dalam hal fikih juga ternyata ulama juga ada yang berbeda pendapat. Jadi apakah kemudian harus diambil benar-benar yang satu pandangan, ini kan jadi masalah juga, gitu ya. Jadi yang justru tidak menimbulkan persatuan dalam umat Islam, tapi malah perpecahan. Jadi orang akan saling adu jotos gitu kali ya untuk mempertahankan pendapatnya. Nggak akan ketemu titiknya. Nah, makanya dalam Islam pun diajarkan yang namanya kebijaksanaan dalam mengambil hukum syariat. Artinya kita pun juga akhirnya nggak mengambil hukum syariat sepeweknya kita. Jadi kayak, oh ini hukum yang memudahkan, jadi nggak apa-apa lah kita ambil ini aja. Oh ini hukum yang susah nih, ya udahlah tinggalin aja, kan nggak seperti itu. Sama kayak misalnya kita berjilbab, berkerudung, berhijab gitu ya. Kita kan nggak mengambil ini karena suatu manfaat saja, tapi kan karena memang kita memahami itu bagian dari syariat yang Allah turunkan kepada kita. Jadi bukan karena biar nggak belang, biar rambutnya bagus, kan nggak seperti itu. Jadi artinya kita mengambil ketaatan kepada hukum syariat itu sebagaimana ketaatan kita secara murni. Jadi bukan karena kita ingin mengambil manfaat lain. Tapi kalau betul-betul kita mendapat manfaat dari keterikatan kita kepada hukum syariat, ya itu kita anggap sebagai satu hikmah yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Makanya tadi sih kalau bisa dibilang ya penting untuk mencari guru juga. Kemudian kita memang akhirnya kita menghadapi di dalam lingkungan tadi itu akan muncul banyak perbedaan yang bisa masuk ke kita. Tadi ada yang menolak, ada yang menerima. Jadi udah kita tidak perlu terlalu yang pusing gimana karena memang kita terima itu sebagai sebuah perbedaan yang itu memang lumrah gitu ya, bisa terjadi. Jadi ya mungkin tadi kalau ada yang mengingatkan bisa jadi itu karena dia ingin menjaga saudarinya biar nggak salah atau seperti apa. Tapi kita juga bisa sampaikan dalilnya sebetulnya kan ada tadi yang membolehkan. Jadi itu karena saya mengambil yang ini jadi ya udah nggak apa-apa. Jadi kita pun akhirnya tidak merasa insecure ya dengan pendapat yang lain tadi. Itu seolah-olah kita benar-benar yang salah banget gitu kan. Tadi selama kita punya landasan syariatnya, nggak apa-apa, itu dilakukan aja. Sesuai dengan pandangan fikih masing-masing. Gitu sih. Oke deh. Terima kasih, Kak. Subhanallah ya, maksudnya pertanyaannya menarik-menarik, terus jawabannya juga ternyata oh kayak gini gitu, bikin kita mind blowing lagi gitu, kita open minded lagi. Nah, oke, untuk pertanyaan terakhir siapa nih yang mau pertanyaan terakhir? Ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya dari Indonesia, dari Jakarta, jurusan maaf atau ekonomi bisnis. Di sini saya ada beberapa pertanyaan, dimana yang tadi di awal itu sudah sempat dijelasin di pembukaan itu. Jadi saya juga lagi study gitu sama diri saya sendiri, lebih seperti gitu. Terus lagi terus berusaha gitu untuk memperbaiki diri dan gitu. Nah terus sempat juga di awal itu dibahas kalau ada misalnya tentang makna hidup kita gitu. Nah itu sempat aku bertanya kayak manusia itu buat apa sih diciptain kayak gitu loh. Nah terus habis itu alhamdulillah udah sempat ketemu jawaban-jawabannya. Nah terus sekarang itu aku ada beberapa pertanyaan lagi. Jadi pertama kan kalau misalkan kita insecure itu kita berarti ada sesuatu yang kurang itu dari diri kita. Nah itu berusaha kita ubah gitu. Terus menurut kita itu kayak bagaimana sih cara kita punya perubahan diri kita itu. Soalnya kalau mungkin kita insecure itu ada beberapa hal dinamis gitu. Nah
dirinya itu karena hal duniawi, agak bisa menggeser ilmu agamanya gitu kalau menurut pribadi. Terus begitu, ya jadi kalau kita ngaku bagaimana cara kita meluruskan niat kita untuk mengeluar diri itu kan karena kita untuk keluar gitu. Nah terus yang kedua itu ketika kita sudah berhasil mengatasi insecure kita, artinya kita sudah memperbaiki diri kita secara ilmu agama maupun ilmu duniawi. Nah itu pertanyaannya, gimana sih kita biar terus tetap bisa handle gitu lah, maksudnya kalau kita kan udah berhasil nih mengatasi insecure kita, memang ada saatnya kita berada di titik kita ngerasa bersyukur gitu karena kita udah mampu gitu. Nah jadi gimana sih kita bisa membatasi rasa percaya diri kita itu gitu. Jadi biar nggak terlalu kelihatan sombong gitu di depan orang-orang. Terus begitu selanjutnya itu, nah ketika kita sudah bisa mengatasi rasa insecure kita dan kita udah udah nggak gimana lagi, udah bisa handle. Nah terus bagaimana itu caranya kita agak tetap istiqomah baik dalam ilmu agama maupun ilmu duniawinya gitu. Nah terus selanjutnya kira-kira kalau kita langkah awal apa yang bisa kita lakukan yang tadi kita bikin mapping gitu. Nah itu kalau langkah awal apa kita untuk bisa memperbaiki diri kita gitu kelihatan kecil dan selalu awal banget dan selalu bermanfaat gitu supaya bisa mempengaruhi semuanya. Nah terus kira-kira ada doa-doa tertentu apa sih yang bisa buat kita itu lebih dimudahkan dan dilancarkan. Terima kasih. Oke. Ya, insya Allah langsung dijawab ya. Jadi ini pertanyaannya cukup kompleks, tapi nggak apa-apa. Kita coba mengalurkan juga. Jadi tadi kalau kita bicara ya, ketika kita memetakan konsep hidup kita, ya hakikat hidup kita, kemudian memetakan diri kita, gitu ya. Kita coba membaca tadi kelebihan dan kekurangan itu semata-mata itu memang kita lakukan karena kita menyadari kita ini kan sebagai hamba Allah tadi itu ya. Yang kita punya misi di dunia ini untuk melakukan ibadah sebagaimana Allah perintahkan. Ya nanti itu akan dihisab. Nah, artinya dari awal itu sebetulnya kita meletakkan ya landasan untuk kita berubah, kita senantiasa berproses menuju kebaikan itu memang karena Allah, bukan karena yang lainnya. Soal kemudian nanti orang akhirnya melihat kita, oh kok jadi baik ya, dia kok gini ya, itu kan jadi penilaian manusia aja. Tapi tujuan utamanya memang kita akhirnya kan mengejar ridhonya Allah, itu dulu. Nah akhirnya itu yang terus kita berusaha untuk meluruskan niat tadi itu ya. Jadi dalam perubahan apapun itu kita akan senantiasa orientasikannya orientasi ke Allah lagi. Orientasinya tidak hanya orientasi dunia saja, tapi juga gimana akhiratnya kita. Gitu. Jadi itu yang terus kita evaluasi dan memang ini sih kalau di dalam keseharian kita gitu kan itu pasti pernah ada yang ngerasa kayak mungkin karena ada bisikan-bisikan lain ya, yang namanya setan itu kan tabiatnya pasti akan berusaha gimana caranya menyesatkan manusia dengan cara apapun itu. Jadi kadang-kadang akhirnya tujuan kita yang awalnya lurus nih jadi belok gitu kan. Akhirnya malah bisa jadi nggak terbaca lagi harusnya arahnya karena Allah dengan orientasi akhirat, malah ujungnya dunia juga gitu. Nah ini yang terus kita berusaha untuk senantiasa mengawasi gitu ya jalannya amalan kita, motivasi amalnya itu karena apa gitu. Jadi setelah paham tadi itu orientasinya, ya kita melakukan semua itu karena kesadaran ketaatan kita sama Allah. Jadi insya Allah itu akan membantu untuk mengkondisikan kita semua yang aktivitas kita lakukan itu jalannya itu karena Allah, maksudnya karena ya semata-mata cuma mencari ridha Allah, bukan yang lainnya gitu. Jadi apapun itu tadi ya aktivitasnya dilakukan karena Allah, perbaikan dilakukan karena Allah ya. Kemudian ya setelah kita merasa berhasil tadi itu ya melewati segala macam tahap-tahap yang menurut kita itu proses tadi itu ya yang namanya proses. Setelah kita berhasil gitu kemudian kita melihatnya ada orang lain yang kemudian belum berhasil dan kita kadang-kadang muncul perasaan yang kok masa gitu doang nggak bisa sih. Nah, itu harus tetap kita tepis. Jadi perasaan-perasaan seperti kok
kayaknya dia susah banget gitu, harusnya kan begini. Karena gini, kita kadang-kadang apa namanya, menafikan gitu ya, atau lupa ya bahwasanya setiap orang itu bisa jadi kan punya proses yang berbeda-beda. Artinya tidak bisa kemudian kita juga menghakimi semua prosesnya rata gitu, kayak kita semua gitu, enggak, tapi masing-masing ada prosesnya masing-masing. Ya kita support itu, sebagaimana kita juga dulu pernah ada di posisi yang sama. Kita dorong sebagaimana yang mampunya kita, sehingga ini akan meminimalisir rasa-rasa tadi kayak sombong, kayak kita udah lebih baik nih dibandingkan dia, berarti kita udah ya kita lebih baik ya dibandingkan apa namanya dia tadi itu dari segi apapun, kan nggak seperti itu juga. Artinya itu mendorong kita untuk kita tetap humble tadi itu ya, tetap rendah hati juga, bukan rendah diri tapi rendah hati ya gitu. Maksudnya merasa ya ini kan bagian dari kelebihan yang Allah titipkan, bagian dari kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa berubah itu kan karena taufik dan hidayah dari Allah juga, nggak semua karena usaha kita. Jadi bentuk syukur kita sama Allah, kita nggak kemudian menyombongkan itu, tapi justru ya memposisikan sebagaimana mestinya. Itu yang penting. Akhirnya tadi ketika semua itu terus selalu dikondisikan gitu, kita jaga dari debu-debu yang ingin mengotori niat kita, ingin mengotori langkah kita terus berusaha untuk bersihkan itu, meskipun memang benar-benar nggak bisa bersih 100% gitu ya, namanya kan kadang-kadang bisikan syaitan itu ada, tapi yang dilihat adalah bagaimana upaya kita untuk selalu mengkondisikan dalam jalan ketaatan tadi itu. Apakah kita senantiasa terdorong misalnya tadi ya, ketika ada bisikan-bisikan yang melemahkan, kita berusaha untuk langsung bangkit, langsung biasanya mencari motivasi-motivasi yang bisa menumbuhkan semangat kita atau seperti apa. Itu semua bergantung lagi kepada usaha kita. Nah, kemudian tadi ya, ketika tadi sudah berhasil, ya sudah clear, kemudian caranya buat istiqomah itu ya, apakah ada langkah-langkah tipsnya, detailnya apa dulu yang harus dilakukan, terus kemudian ada doa-doanya atau enggak gitu ya. Sebetulnya yang paling mendasar itu adalah kalau kita bicara istiqomah itu ya terkait dengan bagaimana kesadaran hubungan kita sebagai hamba dengan Allah sebagai pencipta gitu ya. Ini akhirnya menimbulkan satu magnet ya, bahasanya itu magnet yang akhirnya menjadikan kita itu senantiasa ketika melakukan apapun itu kita akan selalu mikir, ini kira-kira orientasinya itu bakal bikin Allah ridho nggak ya sama kita, atau justru membuat Allah itu murka sama apa yang kita lakukan. Kecil apapun itu aktivitasnya. Nah, kita kan terus akan senantiasa terfokus gitu ya pada hal-hal yang ini saja. Gitu. Sehingga itu yang mau nggak mau akan memacu kita juga sih untuk kemudian hanya melakukan segala sesuatu itu kan karena Allah. Jadi niatnya itu ya ketika mulai melemah dia akan dikuatkan lagi, meskipun kadang-kadang nggak sesederhana, nggak semudah teorinya gitu. Tapi ya tetap itu yang Allah nilai itu adalah bagaimana proses kita untuk mendekat kepada Allah gitu ya. Kalau di dalam bahasanya hadis qudsi itu kan ya, ketika kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah mendekat kepada kita dengan berlari. Ketika kita mendekat kepada Allah dengan jarak satu hasta, Allah satu depa. Jadi maksudnya upaya-upaya yang kita lakukan untuk senantiasa mengkondisikan diri kita dalam ketaatan kepada Allah itu justru menyambut hamba tadi itu dengan upaya yang lebih gitu. Maksudnya enggak kemudian kayak dibiarin aja hamba itu, enggak. Jadi Allah juga menyambut tadi orang-orang yang kayak berusaha jalan-jalan ketaatan sama Allah, kemudian dibantu. Gitu. Nah, makanya di sini juga ada doa yang kita juga lakukan gitu ya, untuk gimana caranya ya menguatkan tadi itu ya langkah-langkah kita. Ya. Jadi kalau terkait dengan keteguhan hati itu kan ya, biar hati kita selalu dicondongkan kepada kebaikan gitu, itu kan ada doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala taatik. Jadi wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami kepada ketaatan, tetapkanlah hati kami kepada jalan agamamu. Gitu. Jadi doa-doa itu diantaranya yang bagaimana caranya meneguhkan hati kita. Adapun doa lain sebetulnya banyak ya, intinya yang bisa menjadikan kita itu senantiasa ditata hidupnya, diarahkan hidupnya sama Allah. Jadi ketika mau berpaling jadi balik lagi. Gitu. Kalau
salah satu doa favorit saya ya, kalau mungkin teman-teman ada yang mengamalkan ini ya, zikir pagi dan petang. Nah, jadi di sana itu Al-Makshurat namanya. Di dalam Al-Makshurat itu ada yang buku kecil itu ya. Jadi di sana itu ada doanya itu apa ya, saya agak lupa. Jadi bentar. Saya agak lupa. Jadi intinya kalau kita tuh minta sama Allah untuk kemudian ditata hidup kita dengan sebaik-baik penataan gitu ya. Jadi biar Allah yang mengurusi semua urusan kita. Maksudnya akhirnya diaruskan, dialurkan, ditatakan, ditunjukkan senantiasa kepada jalan ketaatan, jalan kebaikan. Meskipun pasti ada ujian-ujiannya, tapi kita selalu minta biar dikondisikan sama Allah. Gitu ya. Jadi ya semua itu akhirnya mau nggak mau butuh upaya kita juga ya. Jadi tadi kalau bicara langkah-langkah ya, langkah sederhana mungkin langkah yang paling awal tadi itu yaitu kita membenahi akidah kita ya, kesadaran hubungan kita sama Allah gitu. Kemudian kita terus melakukan itu. Jadi tidak kemudian karena kita futur sebentar gitu atau tidak istiqomah sebentar terus tiba-tiba hilang, benar-benar hilang kan. Jadi terus berusaha melakukan kebaikan meskipun itu sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi terus dilakukan. Mungkin itu, semoga bisa menjawab. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Salsabila Makfur atas waktunya, atas jawaban-jawabannya, atas materi yang udah diberikan. Kalau gitu kita mungkin mau ngasih kesimpulan aja nih singkat dari Kak Zahra. Silakan Kak. Jadi sebelumnya terima kasih Kak Salsabila, materinya bagus banget, sangat menginspirasi. Jadi kesimpulan yang mungkin dapat diambil tuh intinya kita tuh kadang lingkungan yang toksik itu membuat kita kadang merasa terhambat kan. Untuk itu kita perlu membentengi diri dengan cara pertama itu memahami hakikat kita hidup agar kita tidak terombang-ambing supaya punya fondasi yang kuat. Setelah itu kita bisa menganalisis kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Nah, setelah menganalisis kekurangan dan kelebihan diharapkan bisa berkontribusi kepada lingkungan sekitar. Jadi dari hal bisa kelebihan dan kekurangan ini bisa dievaluasi tadi bisa juga pakai sistem SWOT ya Kak. Nah dari kekurangan ini diharapkan malah bukan menjadi insecure, tapi malah kita harus mencari cara untuk memperbaikinya dan menonjolkan apa yang kita punya, bakat yang kita punya agar dapat menginspirasi orang lain. Ya, seperti itu kurang lebih kesimpulannya. Nah, sama aku mau nambahin dikit, jangan lupa buat kita selalu berdoa, selalu minta sama Allah agar selalu dalam kondisi ketaatan. Itu sih yang aku paling highlight dari pertemuan ini, karena kayak, oh iya, bener juga gitu. Oke deh, terus karena mungkin ini sesinya udah berakhir, kita terakhir mau foto bersama dulu, walaupun virtual. Terima kasih Kak Salsabila telah menyempatkan hadir untuk mengisi room ini ya Kak. Assalamualaikum. Oh, jangan lupa follow IG FKI_Ashifa.